Nenek moyang. Saya, Lin Waning, berada dalam kesulitan. Sekarang saya bahkan tidak mampu membeli makanan. Jika Anda memiliki roh di surga, berkatilah aku dan jadikan aku kaya. Tua. Nenek moyang. Saya. Apakah kamu tidak bermimpi? Nenek moyangmu memberimu sepasang mata surgawi. Dengan mata ini, Anda akan dapat membedakan nilai segala sesuatu. Aku merasakan cahaya memasuki mataku. Saya membeli dimsum seharga 18 yuan. Saya membeli jeruk seharga 13,8 yuan. Saya bisa melihat harga barang-barang ini. Itu benar. Begitu mata surga terbuka, nilai segala sesuatu dapat terlihat jelas. Dijamin bisa menghasilkan banyak uang bagi Anda. Manfaatkan kewaskitaan Anda dengan baik. Merevitalisasi keluarga Lin. Jangan mengecewakan harapan saya. Terima kasih, para leluhur. Saya akan melakukan yang terbaik. Aku akan memenuhi cintamu padaku. Tunggu. Cekungan pecah ini bernilai 100.000 yuan. Saya secara acak mengambil baskom pecah untuk membakar kertas. Ini sebenarnya barang antik. Ya Tuhan, setelah beribadah, saya mengambilnya dan menjualnya. Terima kasih, para leluhur. Leluhur, kamu baik sekali. Halo, wanita muda. Lihat apakah Anda bisa menyimpan barang antik ini. Ya Tuhan, apa-apaan ini sangat kotor. Ini adalah baskom besi untuk membakar kertas. Pastinya tidak akan bersih. Tidak, keluarkan baskom besi ini untuk membakar kertas dan jual. Sangat miskin. Miskin. Oh, adik perempuan, kamu harus mengambilnya. Hal ini tidak berharga. Jika dijual ke pengumpul kain perca, bahkan tidak bisa menjual seharga $1. Bukan saudara perempuan. Lihatlah lebih dekat. Barang antik ini pasti bernilai 100.000 yuan. Hehehe. Oke, cepat ambil. Kamu sangat kotor. Saudari, silakan lihat. Saya belum melihatnya. Ada apa? Kamu membuat keributan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini, apa yang diributkan? Adik perempuan bos ini punya masalah kejiwaan. Ambil baskom besi untuk membakar kertas dan katakan itu barang antik. Lalu karena Anda adalah bosnya, dia pasti punya banyak pengalaman dalam penilaian harta karun. Lihatlah barang antik saya. Bagus. Ada yang istimewa dari baskom besi ini. Ini ternyata merupakan harta karun dinasti Qing. Barang antik sekali. Baskom besi hitam yang kotor ini. Ini sebenarnya barang antik. Tentu saja. Aku tidak akan berbohong padamu. Baskom besi ini, saya hanya butuh 100.000 yuan. Kamu gadis kecil tidak besar. Cukup berpengetahuan. Harga barang antik ini, hampir seperti ini. 100.000 yuan, kami mengambilnya. Sangat bagus. Jangan, biarkan saja. Jangan, biarkan saja. Ambillah. Oke. Ayo transfer uangnya. Bagus. Alipay menerima 100.000 yuan. Ya. Dapatkan 100.000 yuan dengan mudah. Mata ketiga yang diberikan kepadaku oleh nenek moyangku sangat mengagumkan. Mata waskita yang diberikan oleh nenek moyang saya begitu kuat. Saya harus membalasnya dengan baik. Digunakan oleh nenek moyang kita di masa lalu. Semuanya adalah uang kertas lilin dupa murah. Kali ini saya ingin membeli beberapa barang mewah untuk nenek moyang saya. Halo, saya ingin membeli lilin dupa dan uang kertas yang bagus. Apakah Anda menginginkan yang terbaik? Ya, itu pasti yang terbaik. Oke, tunggu sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Oke. Toko ini terlihat sangat megah. Lihat berapa harga kertas dupa mereka. Lilin dupa 300 yuan. Pembakar dupa 500 yuan. Ini adalah 12.345. 12 diikuti oleh 5 angka 0. Ibuku, ini 1,2 juta. Pas ini sebenarnya barang antik. Senilai 1,2 juta. Ini adalah lilin beraroma yang Anda inginkan dan uang kertas. Hei, apa yang kamu lihat? Oh. Tidak melihat apapun. Saudara perempuan itu, apakah vas di belakang itu berharga? Vas itu ditempatkan di toko untuk hiasan. Saya kira harganya hanya sekitar 100 yuan. Bisakah saya membeli vas itu? Saya hanya butuh vas seperti ini. Ya, tapi itu urusan bos kita. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Kalau begitu kakak, tolong tanyakan padaku pada bos. Saya sangat menyukainya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari bos kita dan menanyakanmu. Ya. Vas ini bernilai 1,2 juta. Jika saya membelinya, saya akan menghasilkan banyak uang. Halo, saya Huang Yahui,
pemilik toko ini. Vas yang ingin Anda beli, saya membelinya di mall. Harganya 200 yuan. Meski tidak berharga, tapi sudah ada di toko selama setahun. Punya perasaan, saya bersedia membayar 1000 yuan. Ah, ini vas biasa. Anda harus mengeluarkan 1000 yuan untuk membelinya. Kamu menginginkannya. Anda juga bisa pergi ke mall untuk membelinya. Vas di mall. Apakah bisa sama dengan vas di toko kami? Bos, Anda vas. Bukankah itu juga Rami yang dibeli di mall? Kemarilah. Jika dia ingin dimanfaatkan, biarkan saja. Jika Anda tidak mendapatkan 1000 yuan, Anda tidak akan mendapatkannya dengan sia-sia. Saya bisa memperingatkan Anda. Jangan buat masalah untukku. Jika dia tidak membelinya, kamu tampan. Itu bosnya. Hai bos, apakah Anda masih menjual vas ini? Saya sangat menyukainya. Jual 1000 yuan. Jual sekarang. Wah. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. UPS, konter ini sangat bersih. Ya ampun. Konter ini sangat bersih. Ini semua salahku sampai adik perempuanku harus menghapusnya lagi. Saudara perempuan, hei, itu kamu lagi. Saya di sini untuk menjual barang antik lagi. Di sini untuk menjual barang antik lagi. Menunggu saya menemukan bos. Bos Chen. Kamu baru saja pergi sebentar. Ini kembali lagi. Mengapa Anda menjual barang antik lagi? Ya. Bukankah Anda tidak sengaja mengambil barang antik, tapi nilainya lebih dari 1 juta? Baiklah, coba saya lihat. Tidak buruk, tidak buruk. Tidak buruk. Ini adalah botol Palu Lanskap berwarna biru dan putih. Dipecat pada masa Kangxi di Dinasti Qing. Berharga. Jika Anda menjualnya ke toko barang antik kami, saya akan memberi Anda harga yang wajar. 1,2 juta. 1,2 juta itu banyak. Ya. Harga sama seperti yang saya lihat. Sepertinya toko ini cukup jujur. Bagus. Alipay menerima 1,2 juta yuan. Hei, apakah kamu akan pergi ke kuburan? Saya menghasilkan 1,3 juta yuan hanya dalam 1 hari. Ada asap yang keluar dari kuburan leluhur. Anda tidak perlu pergi dan mempersembahkan dupa untuk beribadah. Ya, Anda benar-benar harus memberi penghormatan padanya. Hai adik perempuan, kamu bilang kamu baru saja mengambilnya. Katakan padaku berapa banyak kamu membayar untuk vas ini. Nomor ini. 100.000. 1000 yuan, 1000 yuan, sepotong kering, ribuan yuan, 1000 yuan. Saya membeli vas antik senilai 1,2 juta yuan. Penjual vas ini, tahukah Anda vas ini bernilai 1,2 juta? Maka Anda harus menyesalinya sampai mati. Bos, bolehkah saya menerima gelang giok di sini? Hei, itu mudah bagimu. Gelang giokmu, serahkan saja padaku untuk melihatnya. Bisakah Anda memeriksa berapa harga gelang giok ini? Yang palsu hanya berharga 500 yuan. Nona, kamu gelang giok. Bukan barang antik, bahkan bukan batu giok. Nilainya paling banyak 500 yuan. Lupakan 500. Maka saya tidak akan menjualnya. Bu, ayo kita jual ini. 10 juta. Saya pergi. Liontin giok ini sebenarnya bernilai 10 juta. Nyonya, bolehkah saya melihat liontin giok ini? Liontin giok ini terlihat tidak biasa. Nilainya harus sangat tinggi. Maaf. Liontin giok itu diberikan kepadanya oleh ayahnya sebelum kematiannya. Kami tidak menjual ini. Ayo pergi. Tampaknya mereka kekurangan uang. Saya harus menindaklanjuti dan melihatnya. Mungkin ada kesempatan untuk mengambil sesuatu. Liontin giok itu bernilai puluhan juta. Bos Chen, aku akan pergi dulu juga. Uang kertas Anda. Hei. Mungkin akan segera datang lagi. Datang dan simpan ini. Oke, Piano Russell, suamimu sudah meninggal. Serahkan properti perusahaannya. Terima kasih padamu. Dia masih saudara laki-laki suamiku. Saat ini, rebut properti perusahaannya. Aku beritahu kamu, saya akan mendistribusikan perusahaan sesuai keinginan saya. Akan. Mari kita bicarakan setelah Anda menemukan surat wasiatnya. Sekarang cepat beri kami teman. Jika tidak, salahkan kami karena menindas Anda, anak yatim piatu dan ibu janda. Ibu. Berhenti. Anda membiarkan dia pergi. Siapa kamu? Saya seorang pejalan kaki yang jujur dan baik hati. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Beraninya kamu, seorang pejalan kaki, mengganggu urusan keluarga Zhang saya? Pernahkah Anda mendengar nama keluarga Zhang saya? Belum pernah mendengarnya. Kamu, saudara, jangan bicara omong kosong padanya. Lihat aku memberinya pelajaran. Hei, saya bisa merekamnya. Kalau berani ambil tindakan, tunggu saja sampai tertangkap.
Jangan mereka. Kami bukan orang jahat. Jangan tertipu oleh ibu dan anak ini. Saya tertipu oleh penampilan saya yang menyedihkan. Mereka ingin merampas properti perusahaan saudara saya. Anda adalah orang jahat, membunuh ayah dan menggertak ibu. Hei kamu bocah nakal. Apa yang kamu katakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan menggertak anak-anak. Saudara kami meninggalkan surat wasiat untuk kami. Saya ingin menyerahkan perusahaan kepada kedua saudara kita. Omong kosong. Nama saya ada di surat wasiat. Surat wasiat itu juga disembunyikan olehmu. Kehendak tersembunyi. Oh, ternyata dia menyembunyikan surat wasiat itu di balik pakaiannya. Pelacur bau. Anda tidak punya kemauan. Cepat dan serahkan perusahaan itu kepada kami. Siapa bilang ibu dan anak mereka tidak punya wasiat? Itu akan di saku Anda sekarang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah ini tidak masuk akal? Cari saja dan Anda akan mengetahuinya. Kamu. Ditulis dengan jelas dalam warna hitam putih. Warisan ini itu diserahkan kepada Russell Kin dan putrinya. Jika kalian terus berdebat, jangan salahkan saya karena memanggil polisi. Kakak kedua, sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu merusak surat wasiatmu. Anda harus menyimpannya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Gadis kecil, Anda usil. Cepat atau lambat Anda harus membayar harganya. Bersenandung, siang hari bolong, Lang Kian Kun. Berapa harga yang Anda ingin saya bayar? Belum berangkat. Lalu aku akan menelepon polisi. Kamu, tunggu saja aku. Bersenandung. Berikan ini kembali padamu. Anda harus menyimpannya dengan baik. Setelah suamiku meninggal, ibu dan anak perempuan kami oleh dua bersaudara ini dipaksa putus asa. Jika aku tidak bertemu denganmu hari ini, kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Terima kasih, saudari. Kamu terlihat sangat cantik, masih sangat mampu. Anak-anak sangat pandai berbicara. Saudara perempuan, Anda banyak membantu kami. Saya harus mengucapkan terima kasih dengan benar. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjalaninya. Itu. Bisakah kamu mengambil liontin giok ini? Jual ke saya? Kamu menginginkan ini? Ya, ini. Tidak bisa dijual. Namun, saya bisa memberikannya kepada Anda. Sebuah hujan ringan. Ayo ambil liontin giok ini. Apakah kamu ingin memberikannya kepada adikmu? Oke, saya juga ingin berterima kasih kepada saudara perempuan saya. Sangat bagus. Ayolah. Silakan. Saudara perempuan, ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Berikan padamu sekarang. Terima kasih telah membantu kami. Liontin giok ini sebenarnya sangat berharga. Hei. Ambil saja. Kami memberikannya kepada Anda secara sukarela. Karena kamu, saya baru saja mengambil kembali perusahaan suami saya. Saya akan mengatur segalanya dengan baik di hari-hari mendatang. Besarkan putri Anda hingga dewasa. Ya, Xiao Yu mengucapkan selamat tinggal pada adiknya. Selamat tinggal saudari. Selamat tinggal. Ayo pergi. Kalau begitu, ayo pergi dulu. Ya. Menghasilkan 10 juta. Ngomong-ngomong, juga membantu mereka. Bagus. Bos. Ya, coba tebak adik perempuan itu kapan kamu akan kembali. Ini akan segera terjadi. Aku hanya berharap saat dia kembali. Jangan membawa barang antik lainnya. Bagaimana mungkin? Bos Chen, lihatlah barang antik ini. Ah, bos, Anda lihat apa yang saya katakan itu benar, bukan? Kamu sangat cepat. Saya membawa barang antik lainnya. Hei, ini bukan ibu dan anak perempuannya sekarang. Liontin giok, itu benar. Aku baru saja memberikan bantuan besar kepada mereka. Mereka mengambil liontin giok ini. Berikan padaku. Kamu sangat beruntung. Datang dan lihat. Ya. Liontin giok ini adalah giok putih dengan giokin Phoenix. Ini adalah ukiran batu giok asli dari dinasti Han. Bernilai 10 juta. Jika Anda menjualnya, saya tidak punya banyak uang di toko. Kami hanya dapat membantu Anda menghubungi pembeli. Ingin menjual. Kalau begitu tolong bantu saya, Bos Chen. Saya kebetulan bertemu dengan seorang teman, Tuan Hong Xian Shihong. Dia sangat suka mengoleksi. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Seharusnya bisa dijual seharga 10 juta. Bagus. Ayo simpan dulu. 10 juta lagi. Adik perempuan, kamu sangat luar biasa. Terlalu banyak. Hei, saat berangkat kali ini, jangan lupa untuk mengambil barang-barangmu. Ah, aku hampir lupa ini. Leluhur, jangan salahkan saya. Taruh di sini dulu. Saya akan kembali untuk mengambilnya. Oke, pergi. Halo. Apakah kalian berdua punya reservasi? Saya Chen Jinsheng. Saya mengenal Anda, Tuan Hong. Anda memberitahunya secara langsung. Saya datang kepadanya. Oke, tunggu sebentar. Izinkan saya bertanya pada Tuan Hong. Ya, Nona Lin. Tuan Hong dari perusahaan ini. Ini adalah pembeli yang saya perkenalkan kepada Anda. Tuan Hong sangat suka mengoleksi barang antik. Dia pasti akan membelinya. Ya, siapa yang memintamu masuk? Cepat keluar dari sini. Siapa kamu? Bahkan tidak mengenalku. Datanglah ke perusahaan kami untuk bisnis. Saya kapten keamanan khusus untuk menghentikan kalian. Orang yang tidak seharusnya masuk. Apakah kamu tahu siapa kami? Berani datang dan mengusir orang. Pakaian murah. Tidak ada nama merek di sekujur tubuhnya. Kamu bisa menjadi siapa? Itu statusmu. Tidak seorang pun boleh masuk. 2 orang, silakan lewat sini. Bos kami ingin bertemu dengan Anda. Bosmu, apakah Anda tumbuh dewasa dengan penjaga keamanan ini? Dia tidak akan membiarkan kita masuk. Mengapa kamu tidak meminta izin padanya terlebih dahulu? Apa yang terjadi?
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada yang salah dengan mulutku. Anda berbicara. Aku berangkat dulu. Maaf, apa yang baru saja terjadi? Setelah saya selidiki dengan jelas, saya akan berbicara dengan Tuan Hong. Ya, perusahaan Anda lebih baik memperkuat pelatihan. Jangan menilai orang dari penampilannya, agar tidak menyinggung tamu-tamu terhormat. Kamu benar. Tolong datang ke sini. Tolong Nona Lin, kamu kasihan padaku. Sudahkah Anda membayar gaji Anda kepada saya? Bos membawakannya untukmu. Anda berbicara. Hahaha, Tuan Hong. Bos Chen, angin apa yang membawamu ke sini? Siapa gadis kecil ini? Ini Nona Lin. Nona Lin punya satu barang antik senilai 10 juta. Ingin menjual barang antik macam apa? Biarkan aku melihat. Barang bagus. Ini barang bagus. 10 juta. Saya membeli. Wang Wu mengambil uang. 10 juta untuk mendapatkannya. 10 juta untuk mendapatkannya. Saya seorang jutawan. Haha, Tuan Hong sangat berani. Beri aku 10 juta ini saja. Yang paling saya suka adalah barang antik. Liontin Giok ini dalam koleksi barang antik saya. Itu juga yang terbaik. Jangan pernah pelit. Tuan Hong, lalu bisakah kamu berikan gajiku? Semua pekerja menunggu untuk dibayar. Tuan Hong, gaji saya tertunda selama setengah tahun. Para pekerja di bawah saya sedang menunggu membayar gaji dan makan. Anda tidak mau memberi saya gaji 500.000 yuan? Kami bahkan tidak perlu makan. Apa yang terjadi? Tuan Hong berkecimpung dalam bisnis real estate. Bisnis tidak berjalan dengan baik. Tidak ada uang. Pekerja sering kali mendapat upah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani lagi oleh kontraktor. Datang untuk meminta akun. Jika Anda benar-benar tidak punya uang, 10 juta barang antik bisa juga dibilang beli saja. Saya melihatnya. Saya hanya menjelaskan bahwa saya tidak ingin memberikannya. Huang Yiqiang, kapan aku bilang aku tidak akan memberikannya? Aku tidak akan membiarkanmu. Apakah Anda ingin memilih barang antik untuk dibawa pulang? Hai Tuan Hong, apa yang saya ketahui tentang barang antik? Berhenti menggodaku. Barang antik saya di sini masing-masing bernilai lebih dari 1 juta yuan. Pilih saja satu. Perlakukan saja itu sebagai gaji Anda. Apakah lebih dari 1 juta atau tidak berharga? Biarkan aku melihat apa yang dia katakan. Apakah itu benar? Benar saja. Semuanya palsu. Saya tahu ini Tuan Hong tidak begitu baik. Tunggu. Salah satunya adalah nyata. Bernilai 100 juta. Biarkan Anda memilih. Anda belum bersedia. Lalu aku akan memilihkannya untukmu. Wang Wu, pergi dan bawakan dia vas itu. Oke, Tuan Hong. Ya. Saya tidak ingin barang antik. Saya ingin gaji saya. Wang Wu. Jika dia tidak menjawab lagi, lepaskan saja. Itu pecah ketika saatnya tiba. Bukannya aku berhutang gaji padanya, tapi dia ingin memberikan kompensasi padaku. Oke, Tuan Hong. Ya. Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya. Barang palsu senilai 300 yuan. Saya hanya ingin menebus gaji saya sebesar 500.000 yuan. Tuan Hong ini sangat berhati hitam. Oke, hutangku padamu telah dilunasi. Pergilah. Jika kamu tidak ingin pergi, saya akan meminta penjaga keamanan untuk mengusir Anda. Hei, kami tidak menginginkan hal ini. Saya hanya ingin uang. Bagaimana? Pas saya bernilai 1 juta. Anda masih tidak menyukainya. Benar-benar bodoh. Jadilah itu. Anda memilih satu hal lagi di rumah ini. Hei aku. Sepertinya Tuan Hong tidak mengenalinya. Lukisan itu bernilai 100 juta. Saya harus mencari cara untuk membelinya dengan harga murah. Kakak laki-laki, pergi dan pilih lukisan itu. Jual padaku, aku akan memberimu gaji ganda 1 juta, benar. Gadis kecil, apa maksudmu? Masih ingin membela orang lain? Oh Tuan Hong, saya baru saja mendapat 10 juta dari Anda, tidak harus diungkapkan. Karena kakak ini tidak pernah pergi. Lalu aku akan membantumu menyelesaikannya. Gadis kecil itu cukup keren. Pergi dengan cepat, pilih saja kaligrafi dan lukisan di lemari, ya, pukulan bagus. Ini, tidak, yang di sebelah ini. Nah, ini dia. Hei tunggu sebentar. Ini sudah berakhir dan dia menemukannya. Saya ingat hal ini. Saya biasa membelinya dengan santai di warung pinggir jalan. Hanya 100 yuan. Diverifikasi oleh para ahli. Bukan barang antik. Itu palsu. Berikan padanya. Baik Tuan Hong. Senang sekali memilih sesuatu. Sisanya, Anda menyelesaikannya. Untungnya, orang ini tidak mengetahui barang-barangnya. Andai saja dia tahu nilai sebenarnya, pasti tidak akan memberikannya. Lanjutkan dan katakan. Tuan Hong, aku tidak akan mengganggumu lagi. Perpisahan, ya. Gadis kecil, saya setuju untuk membeli lukisan saya seharga 1 juta. Anda tidak bisa gagal membayar hutang Anda. Jutaan telah berlalu. Lihat. Aduh, ya, terima kasih gadis. Anda benar-benar menyelamatkan hidup saya. Aku berlutut untukmu. Hei, jangan berlutut. Aku tidak memberimu uang secara cuma-cuma. Bagaimana dengan barang antik yang baru saja saya pilih? Saya menggunakan 1 juta. Membeli barang antik itu. Barang antik sekali. Oh, ya, antik. Memberi.
memberi barang antik senilai 100 juta. Mengerti? Jadi kamu ingin lukisan ini? Itu benar, itu dia. Pergi. Ini memang terlihat seperti hal yang lama. Tapi saya tidak yakin tanggal dan nilainya. Apakah Anda yakin nilainya 100 juta? Saya yakin nilainya 100 juta. UPS maaf. Kemampuan saya terbatas. Saya benar-benar tidak tahu. Jika tidak, saya akan membawanya ke toko barang antik lain untuk memeriksanya. Hentikan. Ayahku Chen Wenhua, tapi penilai harta karun terkenal di industri. Dia pasti bisa melihatnya. Bagus. Pergi. Pergi ke ayahku. Ayah, lihatlah kaligrafi dan lukisan ini. Kata gadis itu bernilai 100 juta. Saya tidak bisa melihatnya. Oh, buka dan biarkan aku melihatnya. Bagus. Ya. Oke. Ini sungguh barang bagus. Ayah, kamu benar-benar tahu. Ini adalah pelukis terkenal dari dinasti Ming. Peninggalan asli peninggalan Qiu Ying. Pajar musim semi di Istana Han. Teknik melukis ini halus. Karakter sangat hidup. Sangat terpelihara dengan baik. Memang bernilai 100 juta. Ini benar-benar bernilai 100 juta. Anda membacanya kan? Bagaimana saya bisa salah? Itu kamu. Keterampilan akademis yang buruk. Saatnya berlatih lebih banyak. Ah ya. Oh, apa yang kamu sebut gadis ini? Halo, namaku Lin Wanning, Nona Lin. Penglihatan Anda sungguh menakjubkan. Saya telah mempelajari penilaian harta karun selama beberapa dekade. Anda harus berpikir matang untuk memastikannya. Tuan Chen berterima kasih atas penghargaannya. Saya hanya beruntung. Hei, Nona Lin, kaligrafi dan lukisan ini, saya sangat menyukainya. Saya membelinya. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Ah, oke, tidak masalah. Orang tua, kamu cukup kaya. Nenek moyang, terima kasih atas wawasan yang Anda berikan kepada saya. Tuh, saya mendapat lebih dari 100 juta dalam satu hari. Saya tidak akan pernah menjadi begitu miskin sehingga saya tidak mampu untuk makan lagi. Nenek moyang, kamu berada di bawah tanah. Jika hidup ini sulit, katakan saja padaku kotoran. Saya harus bersahaja. Izinkan saya membakar lebih banyak uang kertas untuk Anda. Nenek moyang, hidup itu sulit. Apakah menurut Anda saya Lin Fuguo akan menjadi seperti kamu? Tidak dapat menghasilkan uang. Lalu aku sekarang, bukankah kamu juga menghasilkan banyak uang? Itu bukan karena mata surgawi yang kuberikan padamu. Ya. Terima kasih. Leluhur, Anda lihat, aku membelinya untukmu sekarang. Itu semua adalah lilin dupa dan uang kertas terbaik. Lumayan, cukup berbakti dan terpuji. Saya bantu kamu lagi. Ah. Nenek moyang, kamu tidak. Sudahkah kamu memberiku mata ketiga? Sekarang, ini adalah waktu yang lain. Tidak, ini untukmu. Oh, istilah modern. Tingkatkan. Bisakah mata surgawi ini ditingkatkan? Lalu aku sekarang, apakah ini yang paling kuat? UPS, mata itu maha kuasa. Kewaskitaan Anda masih jauh dari sempurna. Sekarang, kewaskitaan Anda bisa lihat berbagai hal yang jaraknya ribuan mil. Tidak peduli seberapa jauh jarak kita, Anda juga dapat melihat dengan jelas. Bukankah itu kewaskitaan? Itu benar, kewaskitaan. Lin Wanning, gunakan dengan baik. Ya. Kebajikan. Terima kasih. Para leluhur, aku akan membakar kertas untukmu setiap hari mulai sekarang. Mengabadikanmu. Kebajikan. Lin Wanning. Saatnya membayar sewa. Sudah tertunda selama 3 hari. Ingin gagal bayar utang Anda? Oh, aku masih sarapan. Apa yang kamu teriakan? Di mana saya sekarang? Tapi dia memiliki kekayaan bersih ratusan juta. Saya tidak akan memberi Anda lebih sedikit uang sewa. UPS, berhentilah melamun. Kembalikan kekayaan bersih ratusan juta. Aku melihatmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan tidak sampai 30 yuan. Bayar aku uang sewanya dengan cepat. Jika tidak, kemasi pakaian tidur Anda. Keluar, rumah saya masih harus disewakan. Apakah kamu punya uang? Sekarang, bisakah kamu diam? Oh, Nona Lin. Kamu sangat tertutup. Anda seharusnya mengatakan Anda sangat kaya sebelumnya. Saya tidak terlalu cemas lagi. Hanya rumahmu. Saya tidak ingin lagi menyewa. Mulai hari ini, aku akan pindah. Jangan ganggu aku lagi. Oh, jangan. Nona Lin, lihat betapa bagusnya rumahku. Murah dan nyaman. Sekarang saya tahu saya punya uang. Sama-sama. Terlambat. Aduh. Hei, apa yang kamu lakukan? Sewanya hanya 500. Sisa uangnya masih menjadi milikku. Aku tidak ingin memberimu lebih banyak lagi. Menyingkir. Aduh. UPS. Jika saya tahu dia sangat kaya, bukankah aku akan bersikap jahat padanya? UPS. Aduh, mulutku jelek sekali. Aduh.
Jika Anda punya uang, Anda harus mencari villa yang besar. Biarkan aku melihatnya dengan mataku yang kering. Di mana saya bisa menemukan villa besar untuk dijual? Menemukannya. Halo, apakah villa ini dijual? Jual pasti laku. Saya manajer penjualan. Halo. Namun, saya ingin mengingatkan Anda, villa ini harganya berbeda dari yang lain. Harganya masih berbeda. Biarkan saya melihat berapa biayanya. Miliar. Villa ini sebenarnya bernilai banyak uang. Itu, saya tidak punya banyak uang. Jika terlalu mahal, saya lebih suka pergi ke tempat lain. Coba lihat. Itu tidak mahal. Murah. Lebih murah dari villa lainnya. Selama 3 juta. Villa bernilai miliaran. Hanya dijual seharga 3 juta. Beli dan hasilkan banyak uang. Jika tidak, aku akan mengajakmu melihatnya dulu. Oke. Nona Lin, Anda juga melihat villa ini. Sangat bagus. Harganya rendah. Bukankah bagus kalau harganya murah? UPS. Bos kami tidak mengizinkan kami bicara. Kamu lebih baik pikirkan baik-baik. 32. Saya sudah memesan villa ini sejak lama. Wang Zijie, mengapa Anda mengajak orang lain untuk melihatnya? Tuan Liu, Anda baru saja memesan untuk pertama kalinya. Tidak ada deposit yang dibayarkan. Tidak masuk hitungan. Gadis kecil, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Villa ini sangat jahat. Berhantu. Bahkan tidak ada sinyal. Ya, sinyalnya bagus di tempat lain. Hanya saja tidak ada sinyal di sini. Tidak peduli seberapa keras aku memperbaikinya. Aku tidak bisa memperbaikinya. Sinyal buruk. Mungkin itu buatan manusia. Berhenti bicara omong kosong di sini. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Dia merasa bersalah. Sepertinya seseorang benar-benar merencanakan sesuatu. Biarkan saya melihatnya. Apakah aku berbicara omong kosong? Lihat di mana. Anda akan tahu apa yang tersembunyi. Benar saja. Yang disebut sinyal buruk. Tidak berhantu sama sekali. Seseorang sengaja membiarkannya. Jammer. Liu Hu. Ternyata kamulah yang melakukannya. Anda membeli villa dengan harga murah. Sebenarnya menggunakan metode ini. Bukan aku. Saya tidak tahu apa ini. Masih ingin menyangkalnya? Hanya perlu memeriksa. Kapan Anda datang untuk melihat villa? Kapan sinyalnya hilang? Untuk mengetahui kebenarannya. Liu Hu, berhentilah berpura-pura. Ayo lari cepat. Nona Lin. Terima kasih atas bantuan Anda dalam mengungkap dia. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, villa ini, atau jual kepada Anda seharga 3 juta. Jangan pernah menaikkan harga. Bagus. Kesepakatan. Ya. Walaupun tidak angker, villa ini seharusnya tidak bernilai 1 miliar. Izinkan saya melihat lebih dekat alasannya. 5 juta. 2000 meter persegi. 2000. 60 juta. 6000. 60 juta. Ternyata di dalam villa ini, semuanya barang antik. Saya menjadi kaya. Bagus. Halo Bos Chen. Ada banyak barang antik kali ini. Bisakah kamu datang kemari? Oke. Ya Tuhan, itu bagus. Dapatkan 5 miliar lagi dengan mudah. Mata surgawi yang diberikan nenek moyang saya sangat berguna. Halo, apakah kamu tidak tahu bagaimana meminta maaf jika kamu memukul seseorang? Aku sedang menelepon. Wajar jika tidak memperhatikan jalan. Andalah yang tidak menghindarinya. Siapa yang harus disalahkan? Kamu. Apa yang kamu berikan padaku? Itu semua palsu. Anda mengatakan cincin berlian ini. Itu adalah berlian berwarna mewah. Bernilai 3 miliar. Sebenarnya itu hanya plastik. Coba saya lihat 3 miliar. Bernilai 3 miliar. Ya, itu tidak palsu. Jangan jelaskan. Saya tidak akan mendengarkan. Silakan jelaskan kepada orang lain. Bersenandung. Hei, tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Kataku, itu semua salahmu karena dipukul olehku. Tidak ingin aku meminta maaf dan membayarmu. Tidak masuk akal. Biarkan saya memberi Anda pelajaran. Saudara perempuan, sayang sekali jika dibuang begitu saja. Jual padaku cincin ini. Saya juga ingin cincin plastik. Saya hanya belum melihat sesuatu yang bagus. Benar-benar bodoh. Berapa banyak yang Anda bayar? Bisakah $100 cukup? Hanya 100. Ini terlalu sedikit, bukan? Tapi di sakuku hari ini, hanya uang tunai $100. Lupakan saja. Gunakan saja sebagai sampah. Memberi. Hei, jangan seperti ini. Hati-hati jika Anda jatuh ke saluran pembuangan dan hanyut. Bahkan magnet pun tidak dapat menarikmu. Plastik rusak. Buang saja. Berlian bukanlah besi. Tentu saja magnetnya tidak akan berfungsi. Saudara perempuan, lihat, ini pasti berlian asli. Apakah kamu mau? Aku akan membelikanmu dengan harga diskon. Wah, itu benar.
Tapi saya tidak bisa menjualnya. Cincin berlian ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Begitu besar lagi. Pasti bernilai lebih dari 1 miliar. Sayang sekali saya tidak punya uang sebanyak itu. Apa? Anda mengatakan ini benar? Tentu saja itu benar. Saya melakukan penilaian perhiasan. Tidak salah. Itu adalah cincin berlian asli. Saya menjualnya kepadanya sebagai plastik seharga 100 yuan. Belum tentu harus. Mungkin mereka bekerja sama. Berbohong padaku. Saudara perempuan, jika Anda ingin menjual, terbaik atau pergi ke rumah lelang profesional. Oke, terima kasih. Katamu, sempurna. Cincin berlian kualitas terbaik. Itu saja. Cincin berlian ini tidak biasa. Sempurna. Cahaya terang. Saya memperkirakan harganya sekitar 3 miliar. Bagus. Lalu saya akan menjualnya kepada Anda seharga 3 miliar. Nona, kamu bercanda. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Maksudku, itu cincinmu. Pasangkan untuk dilelang bersama kami. Diperkirakan kita bisa mendapatkan sekitar 3 miliar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lelang terbaru. Seharusnya sebulan kemudian. Begitu lama. Sudah sangat cepat. Nanti, saya menaruh informasi tentang cincin berlian ini keluar. Berapa hari lelang dapat diadakan sebelumnya? Ini masih terlambat. Kembalikan padaku dulu. Hari sebelumnya. Bukankah ini masih hampir sebulan? Sebulan kemudian, aku bahkan tidak tahu apa yang ada di tanganku. Berapa banyak aset yang ada? Bahkan tidak kurang dari 3 miliar. Ada apa? Ada apa? Ya ampun kamu. Jangan menangis. Jangan bersemangat. Apa yang terjadi? Anda bisa memberitahu saya apa saja. Apa itu? Chen, aku kehilangan cincin berlian yang kubelikan untukmu. UPS. Untuk itulah saya menghabiskan 3 miliar. Baru saja membelinya. 3 miliar cincin berlian. Bukankah itu yang ada di tanganku? Ada yang salah dengan otakmu. Kenakan cincin itu dengan baik di tangan Anda. Juga, saya juga tidak dapat menemukannya. Tuan Li, tolong kecilkan suaramu. Oh maaf. Saya di rumah lelang. Dapatkan di sini sekarang. Tuan Li, Anda dipersilakan mengunjungi kami. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan mengantarmu bulan depan. Daftar yang akan dilelang. Tunjukkan padaku. Oke, mohon tunggu sebentar. Ya. UPS. Oh, Tuan Li. Halo. Apakah Anda di sini untuk membeli sesuatu juga? Itu benar. Saya ingin melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Bisa dibeli langsung. Ucapan selamat ulang tahun untuk orang tua di keluarga. Oh, UPS. Milikku. 3 miliar cincin berlian. Ini juga untuk perayaan ulang tahun. Aku hanya meminjamkannya pada pacarku. Pakailah sebentar. Saya tidak mengharapkan wanita ini. Saya benar-benar kehilangannya. UPS, ini akan merepotkan. Oh, hei, Bos Li. Saya punya yang serupa di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Hei. Seperti. Yang ini terlalu mirip dengan yang saya miliki sebelumnya. Cincin berlian. Berapa harga yang ingin Anda jual? Saya membeli. Karena kamu bilang itu seperti. Lalu aku akan memberimu satu harga yang sama. Bagaimana kalau 3 miliar? Bagus. Bagus. Ada 3 miliar di kartu ini. Aku membeli cincin berlianmu. Anda menyimpannya. Bagus. UPS. Terima kasih. Membantu saya memecahkan masalah besar. Sama-sama. Awalnya itu adalah cincin berlian miliknya. Saya membelinya seharga 100 dolar. Jual kembali padanya seharga 3 miliar. Dia harus berterima kasih padaku. Saya menjualnya. Dan saya memintanya menghitung uang untuk saya. Sayang, aku minta maaf. Aku tidak tahu tentang cincin itu. Bernilai 3 miliar. UPS. Tahukah kamu? Anda bertanya seberapa besar bencana itu. Cincin itu tidak hanya bernilai 3 miliar. Atau itu hadiah untuk ulang tahunku? Anda benar-benar kehilangannya. Hei. Untungnya, wanita ini dapat membantu. Jual aku satu. Cincin berlian yang hampir identik. Kamu. Bukankah kamu orang yang membeli cincin itu? Mengapa Anda membeli cincin itu? Jika dia tahu. Saya menghargai dia 3 miliar cincin berlian. Saat plastik dijual, dia pasti akan membunuhku. Tidak ada apa-apa. Itu saja. Dia terlihat sepertinya seorang kenalanku. Oh. Saya pikir juga Anda terlihat familiar. Kalian berdua sudah ditakdirkan. Hahaha. Sayang, aku ingin bertanya. Anda membelikannya cincin. Berapa biayanya? Sama seperti yang sebelumnya. 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Ambil barang-barang kami dan jual kepada kami. Ini tidak sama dengan memberinya 3 miliar secara cuma-cuma. Apa bedanya? I feel so uncomfortable. Saya tidak bisa bernapas lagi. Hei. Are you okay? UPS, aduh. Saya melihat dia mengalami kesulitan bernapas. Tuan Li, tolong bawa dia keluar secepatnya. Bernapas. Oke. Terima kasih. Hahaha. Ayo. Apakah kamu baik-baik saja? UPS. Haha. Wanita ini akan membuatku kesal sampai mati. 100 dolar untuk 3 miliar. Hasilkan banyak uang. Nenek moyang, aku di sini untuk menemuimu lagi. Terima kasih telah membuka mataku. Saya menjadi semakin kaya sekarang. Makam. Nenek moyang. Lin Wanning. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dapatkan manfaat bagi diri Anda sendiri dengan mata surgawi Anda. Saya juga tidak melupakan asal-usul saya. Tidak buruk. Saya akan memberi Anda peningkatan lagi.
Nenek moyang. Mata surgawiku terasa berbeda. Untuk selanjutnya, Anda tidak hanya dapat melihatnya, nilai dan seterusnya, juga memiliki kewaskitaan. Mampu melihat esensi dari segala sesuatu. Wah! Bekerja lebih keras di masa depan. Hasilkan lebih banyak uang. Merevitalisasi keluarga Lin. Jangan mengecewakan kehendak Tuhan. Ya. Terima kasih, para leluhur. Waning pasti akan mengingat ajaranmu. Ayo, 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 gadis kecil, datang dan lihatlah. Ayo, ayo, ayo. Anda benar-benar dapat melihat ke dalam batu itu. Tapi batu giok ini terlalu kecil bukan? Apakah ada sesuatu yang disukai gadis kecil itu? Bersikaplah tegas. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi kaya dalam semalam. Berapa harga batu ini? Tidak mahal, tidak mahal. 30.000 yuan. Sepotong batu kecil ini dijual seharga 30.000 yuan. Hai gadis kecil. Ini bukan batu biasa. Ini adalah batu kasar yang dapat digunakan untuk memotong batu giok. Anda hanya perlu memotong batu giok yang bagus. Hasilkan banyak uang segera. Hanya ada sedikit batu giok di dalamnya. Bukankah rugi besar mengeluarkan 30.000 untuk membelinya? Untungnya saya bisa melihatnya terlebih dahulu. Saya akan melihat hal lain. Hei, bagus. Saya akan menghasilkan banyak uang dari sepotong batu giok sebesar itu, bos. Berapa harga batu kasar ini? Gadis kecil itu memiliki penglihatan yang bagus. Potongan ini 300.000 yuan. Saya ingin batu kasar ini. Hei, oke, tunggu. Saya ingin batu kasar ini. Gadis kecil, saya menyukai batu kasar ini. Berikan padaku. Jual beli dilakukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu dilayani. Saya ingin membelinya terlebih dahulu. Bagaimana dengan penampilanmu? Tidak banyak uang. Jangan berpura-pura gemuk di sini. Hati-hati dan kehilangan semua uang Anda. Bos, katamu, kepada siapa batu ini dijual? Jika Anda berdua menginginkannya, mengapa Anda tidak menawar? Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Bagus. Lakukan saja apa yang bos katakan. Saya akan membayar 400.000. 5 juta. Hanya setengah juta. Tidak. Anda bilang 5 juta, bukan setengah juta. Ya, saya berbicara tentang 5 juta. Kamu. Saya tidak percaya Anda bisa menghabiskan 5 juta. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Bos, apakah Anda akan menjual 5 juta? Kalau jual langsung transfer. Menjual penjualan. Oke. Gadis kecil, batu kasar itu milikmu. 5 juta untuk membeli pecahan batu. Tunggu saja dan bayar semuanya. Apakah kamu akan kehilangan segalanya? Biarkan Anda melihatnya hari ini. Apakah saya akan memberikan kompensasi? Menguasai. Bantu aku memotong batu ini. Oke. Gadis, bagaimana Anda ingin memotong batu ini? Itu dipotong secara horizontal atau vertikal. Lebih baik ambil jalan pintas dulu, bos. Batu kasar ini penuh dengan batu giok. Anda dapat memotongnya sesuka Anda. Hei, beraninya kamu mengatakan itu semua batu giok? Sepotong besar batu kasar. Jika itu semua batu giok, harga itu sangat tinggi. Kamu tidak percaya. Jika Anda tidak percaya, kita bisa bertaruh. Apa yang harus dipertaruhkan? Taruhan saja di bagian dalam batu kasar ini. Apakah itu manyu? Siapa yang akan kalah? Transfer saja 5 juta ke pihak lain. Anda membuatnya jelas. Beri aku 5 juta. Bagus. Saya berani bertaruh pada batu giok ini. Bukan manyu. Tuannya memotongnya. Lalu saya akan memotongnya menjadi 2 dari tengah. Ya. UPS, warnanya hijau. Warnanya hijau. Di mana warna hijaunya? Ayo pergi dan lihat ke sana. Saya pergi. Ini benar-benar manyu. Untung saja terjual dengan harga 5 juta. Dijual 300.000. Saya harus menyesalinya sampai mati. Ini bukan batu giok biasa. Lihatlah warna ini. Seharusnya warnanya hijau zamrud kekaisaran. Hijau kekaisaran giok. Itu batu giok kelas atas. Hijau kekaisaran giok. Oh ini. Bahkan jika Anda menjualnya seharga 5 juta, Anda akan kehilangan banyak uang. Hai bos. Menurut Anda berapa nilai batu giok ini? Oh, gadis ini. Saya juga belum melihatnya. Hijau kekaisaran giok yang besar. Namun, ini setidaknya harus puluhan miliar. Itu benar. Senilai 10 miliar. Oh, 10 miliar. Jika saya menambahkan lebih banyak uang, belilah batu kasar ini. Lalu saya punya 10 miliar. 10 miliar. Lalu Anda akan menjadi kaya seketika? Belum kaya.
Anda akan kaya hanya jika Anda menjualnya. Saya juga tidak tahu tentang Bos Chen. Apakah akan menerima batu giok atau tidak? Apakah ada yang mau membelinya? Sepotong batu giok ini, saya membelinya seharga 10 miliar. Oke. Ini ceknya. Ada 10 miliar. Sepotong batu giok hijau kekaisaran ini milik saya. Milikmu. Sebenarnya ada 10 miliar. 10 miliar sangat mudah didapat. Sungguh patut ditiru. Jika saya punya 10 miliar, saya dapat memiliki kekayaan dan kebebasan. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Saudaraku, berhentilah bermimpi. Saya baru saja kalah dalam taruhan yang Anda buat. Bawakan aku 5 juta. Hei ini. Apakah kamu tidak mau mengakuinya? Kami hanya bertaruh. Potongan batu giok ini semuanya batu giok. Anda tidak dapat menganggap saya kalah sekarang. Bagaimana cara memverifikasi? Batu kasar ini semuanya giok. Tidak mungkin. Kecuali, potong semua batu kasar ini menjadi beberapa bagian. Tapi itu tidak ada gunanya. Ya. Tidakkah kamu memotong semua batu kasar menjadi beberapa bagian? Anda tidak bisa mengatakan itu semua batu giok. Anda hanya dapat melihat bahwa itu penuh dengan batu giok. Baru setelah itu Anda bersedia mengaku kalah. Bukan? Itu benar. Ingin pria yang berisik seperti saya. Aku tidak bisa mengandalkanmu sendirian. Akun gadis kecil. Selama kamu bisa membuktikannya. Batu kasar ini penuh dengan batu giok. 5 juta akan segera ditransfer kepada Anda. Oke, saya akan menjelaskannya kepada Anda hari ini. Bos, di mana batu kasar ini? Saya belum bisa menjualnya kepada Anda. Saya akan menjualnya kepada Anda setelah saya membuktikannya. Bukankah seharusnya begitu? Saya benar-benar perlu memotongnya. Ini tidak akan berhasil. Anda akan memotongnya. Hijau kekaisaran zamrud yang bagus. Harganya setidaknya 100 kali lebih rendah. Jangan khawatir, bos. Saya tidak akan memotongnya. Oke, jangan dipotong sembarangan. Anda menyimpan cek ini untuk saat ini. Selama Anda tidak merusak batu gioknya, saya pasti akan membeli batu giok ini lagi. Oke. Guru, dengarkan saya. Lakukan apa yang saya katakan. Kamu ambil batu ini dulu. Potong kulit batu pada bagian pinggirnya. Lalu aku akan memotongnya. Ya. Sungguh menakjubkan. Gadis kecil, lakukan apa yang kamu katakan. Itu sama sekali tidak merusak batu giok di dalamnya. Bagaimana kamu melakukannya? Saya hanya lebih beruntung. Saudaraku, kamu dapat melihat dengan jelas sekarang. Apakah batu aslinya penuh dengan batu giok? Ya. Bawa 5 juta. Memberi. Ada 5 juta di kartu ini. Itu milikmu. Terima kasih kawan. Hari yang menyenangkan hari ini. Menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya. Kecantikan. Anda hanya bertaruh pada batu. Saya melihatnya di kejauhan. Menghasilkan banyak uang. Sungguh patut ditiru. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud merampokmu. Itu saja. Saya punya sesuatu yang bagus di sini. Ingin menjual kepada Anda untuk bisnis. Biar saya cek keasliannya dulu. Oke. Bernilai 300.000. Ini benar-benar barang antik. Kecantikan. Aku tahu dari sorot matamu. Anda dapat mengatakan bahwa barang ini tidak murah. Saya mempunyai banyak barang antik yang ingin saya jual. Apakah Anda ingin pergi dan melihat? Lalu aku akan pergi dan menemuimu. Oke, silakan lewat sini. Kecantikan. Lihat di sini, lihat di sini. Itu kamu. Itu kamu lagi. Anda menipu saya 5 juta tidaklah cukup. Beraninya kamu mengikutiku? Siapa yang mengikutimu? Dia membawaku ke sini. Hai saudara, kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Anda lihat Anda di sini untuk membeli barang antik. Si cantik ini juga ada di sini untuk membeli barang antik. Benar, sudah takdir kita bertemu satu sama lain. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak punya nasib dengannya. Saya tidak ingin melihatnya. Anda ingin saya membeli sesuatu dari Anda. Usir saja dia. Ada apa denganmu? Mengapa kamu membawanya ke sini? Kakak laki-laki. Menurutku dia kelihatannya cukup kaya. Bodoh saja dia di sini. Apakah kamu bodoh? Tidak cukup kesuksesan, lebih dari cukup kegagalan. Andai saja saya bisa menghabiskan 10 miliar dari wanita cantik, setengahnya tertipu. Apakah kita masih kekurangan jutaan? Maaf kawan, apa yang harus dilakukan sekarang? Lalu aku akan memikirkan caranya. Biarkan keduanya menawar satu sama lain. Ya saudara, Anda benar-benar punya ide. Kalian berdua baru saja salah paham. Lewat sini, lihatlah barang antik di kios saya. Semuanya asli. Ketika Anda membelinya, Anda bisa menjualnya kembali. Anda dijamin menghasilkan banyak uang. Ya, ada barang antik asli. Mengapa tidak menjualnya ke toko barang antik? Itu toko barang antik dan saya tidak tahu barangnya. Dia tidak bisa mengenali hal ini. Keindahan. Lihat betapa indahnya vas ini. Selama periode Qianlong dari dinasti Qing bernilai 10 juta. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 1 juta.
Kerajinan 10 dolar. Dia benar-benar menjual saya seharga 1 juta yuan. Ini terlalu gelap. Saya tidak mau. Hai cantik. Jika dirasa terlalu mahal, Anda bisa melakukan penawaran balasan. Biarkan saya melihat yang lain. Kecantikan ini bodoh. Sayang sekali. Hei, saudaraku, kenapa kamu tidak melihatnya? Saya tidak menginginkan apa yang tidak dia inginkan. Ini benar-benar barang antik. Bernilai 1 juta. Berapa harga barang ini? Oh, penglihatan yang bagus. Keindahan. Ini diturunkan dari dinasti Tang. Nilainya 100 juta. Jual padaku sesuatu yang bernilai 1 juta seharga 100 juta. Sangat gelap. Kalau begitu sebaiknya aku melihat hal lain. Hei, selamat tinggal, cantik. Bagaimana kalau kamu memberitahuku nomornya? Ya, 10.000 yuan. Ya 10.000 yuan. Saya akan membayar 100.000. Kakak laki-laki, saat aku melihatmu, kamu terlihat seperti orang kaya. 100.000. Saya menawarkan 1 juta. Oke, ini milikmu. Ayo. Hei. Gadis kecil. Terima kasih telah membantu memilih barang bagus. Tapi itu milikku. Mata gadis kecil ini. Tapi sangat kuat. Saya hanya ingin mengambil apa yang dia pilih. Keuntungan tetap. Saya mengerti. Dia pikir aku memiliki penglihatan yang kuat. Anda harus mencurinya dari saya. Lihat bagaimana aku menghukumnya. $50 miliar. Sebenarnya ada orang sungguhan di sini. Mengerti. Ya Tuhan. Inilah yang saya cari-cari. Ukiran batu hitam-hitam terbaik. Ya Tuhan, apa itu ukiran batu hitam? Cantik, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah ukiran batu hitam pekat terhebat. Ya. Sebuah nama yang kubuat secara acak. Anda mengakuinya. Apakah benda ini berharga? Lebih dari berharga. Ini hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Sungguh, tentu saja itu berharga. Ini UPS. Aku salah mengatakannya. Di mana benda ini tidak berharga. Kotak kayu di sebelahnya sangat berharga. Sangat berharga. Oh ya. Kotak kayu ini sangat berharga. Anda menganggap saya bodoh. Patung batu ini pasti berharga. Kotak kayu ini jelas tidak berharga. Bos, berapa biayanya? 10 juta. Saya akan membayar 20.000. 20 juta. Apakah Anda bersedia membayar 20 juta? Maka diperkirakan bernilai 100 juta. Bos, saya akan membayar 90 juta. Wah, 9.000. 90 juta. Bukan dibeli seharga 90 juta. Hanya dapat menghasilkan sedikit uang. Mengapa kamu perlu merampokku? Anda akui nilainya setidaknya 100 juta. 90 juta. Bos akan datang. Ada 90 juta di kartu ini. Ambillah. Saya membeli bayi ini. Saya melihat kotak kayu ini. Juga bernilai 100 juta. Datang dan menawar. Ada drama. Masih ingin membodohiku. Saya melihat kotak kayu ini. Nilainya 10.000 yuan. Nilainya pasti lebih dari 10.000. Saya menawarkan 1 juta. Saya tidak akan menambahkan. Ah, Anda tidak akan menambahkannya. Ya. Bos. Bisakah saya? Jangan membeli kotak kayu ini. Nak, ini tidak bisa dilakukan. Anda sudah menawar. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Gadis kecil, ada kalanya Anda mengalami kerugian. Belilah kotak kayu yang rusak. Oke. Gadis kecil, tolong buka dengan cepat. Biarkan aku melihat ke dalam. Sampah macam apa yang diisinya? Bos, bagaimana cara membuka kotak ini? Hei, kotak ini. Itu tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi kami juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Membeli satu seharga 1 juta. Sampah yang tidak bisa dibuka. Siapa bilang tidak bisa dibuka? Biarkan saya melihat bagaimana Anda membukanya. Ini jelas merupakan kotak mekanisme. Saya menggunakan mata waskita saya untuk membuka mekanismenya. Ini. Dia benar-benar membukanya. Tidak akan ada hal baik di dalamnya, bukan? Ini barang yang sangat bagus. Saya membelinya dengan 90 juta Anda. Sebuah batu kecil bernilai 1 dolar. 10.000 kali lebih baik. Apa? Benda ini bernilai 1 dolar. Ya. Mainkan saja dengan bayi Anda. Wanita ini harus pergi dulu. Ini kamu. Bos Chen. Nona Lin.
Hei, mantan pegawai toko. Kenapa kamu tidak di sini? Saya terstimulasi oleh Anda. Saya keluar untuk mengambil barang antik. Bagaimana jika dia tidak mengambilnya? Jangan salahkan saya. Tidak. Dia tidak punya banyak uang. Biasanya lihatlah, tidak pernah membeli. Itu bagus, itu bagus. Bos Chen, datang dan lihat ini. Aduh ini. Ini adalah jepit rambut daun giok emas. Meski ditempatkan di museum, itu juga bisa digunakan sebagai harta karun balai kota. Saya khawatir nilainya lebih dari 10 miliar. Itu sepenuhnya benar. Jadi saya tawarkan 50 miliar. Bos Chen, apakah Anda menerimanya? Ini. Toko kecil saya tidak mampu membelinya. Tapi jangan khawatir, Miss Lin. Saya kenal beberapa tamu terhormat. Saya dapat membantu Anda bertanya. Saya akan mengambil fotonya dulu dan mengirimkannya ke tamu Anda. Oke. Mari kita tunggu sebentar. Hei, ada berita. Seorang tamu terhormat bersedia membayar 50 miliar. Beli hosta Anda. Dia akan segera mengirimkan uangnya. Bagus. Saya menghasilkan 50 miliar lagi dengan berpindah tangan. Ada lebih banyak uang sekarang. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Sama-sama, Nona Lin. Tapi itu saja. Sebenarnya, ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya ingin meminta bantuan Anda. Kamu bilang ada pesta penilaian harta karun malam ini. Penyelenggara mengundang saya untuk membantu mengidentifikasi harta karun. Levelku tidak sebaik levelmu. Aku ingin kamu pergi dan menemuiku. Tentu saja. Kebetulan aku juga ingin bertemu denganmu. Barang antik harta karun terbaik. Bagus. Harta karun antik ini. Semuanya berharga. Yo. Menurutku aku ini siapa? Bukankah ini teman sekelas lamanya Lin Wanning? Itu kamu, Su Jiao. Saat Su Jiao masih kuliah, baru saja menindas saya. Provokasi saya lagi kali ini. Saya harus memberinya pelajaran. Kesempatan seperti ini. Itu sebabnya pemburu hantu sepertimu bisa datang ke sini. Itu karena kekurangan uang. Ayo jadilah pelayan. Saya akan datang. Seseorang meminta saya untuk membantu mengidentifikasi harta karun. Hanya kamu. Berhentilah berbohong. Aku tahu kamu iri padaku. Saya menemukan bos perusahaan sebagai suami saya. Tidak ingin kehilangan muka. Saya tidak iri sama sekali. Nona Lin. Disiapkan khusus oleh penyelenggara untuk Anda. Ada beberapa hal di sana. Terima kasih atas dukungan Anda. Hei, Bos Chen. Halo, Bos Chen. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Halo Tuan Zhao. Jiao, hubungi seseorang dengan cepat. Chen Jinxiang, Bos Chen. Kami di dunia antik, sosok yang kuat. Bos Chen, ini pacarku. Jiao, Su Jiao, katakan halo dengan cepat. Bos Chen sudah lama mengagumi namanya. Ya. Nona Lin, silakan datang ke sini. Maaf, teman sekelas lama. Tolong. Menjijikan. Lin Wanning melakukannya dengan sangat baik. Lauli. Hal ini. Hingga 8 juta. Sampai ke langit, Bos Wang. Visi Anda tidak cukup baik. Lihatlah bubur kertas ini. Perangkat jenis ini, setidaknya 12 juta. Tidak puas. Kalau begitu mari kita pekerjakan seseorang untuk memotongnya. Hei, Bos Chen. Bos Chen, Anda datang tepat waktu. Tolong bantu kami melihat ini. Wenjue panjang. Benda ini bentuknya langka. Ornamennya memang memiliki pesona kuno, namun beberapa detailnya tidak jelas. Sulit bagiku untuk mengambil keputusan saat ini. Nilai yang tepat. Kamu lihat, Bos Chen bahkan tidak yakin. Ingin aku mengatakannya. 15 juta. Nona Lin, lihat. 9,87 juta. Nilai barang antik ini adalah 9,87 juta. Film gadis kecil. Apa yang kamu tahu? Bos Chen bahkan tidak yakin. Buka saja mulutmu dan datang. 9,87 juta. Lelucon yang luar biasa. Bos Chen, ini adalah. Ini Nona Lin Wanning Lin. Penglihatan luar biasa. Jauh di atasku. Katanya 9,87 juta. Maka harus 9,87 juta. Lin Wanning. Belum pernah mendengar tentang orang ini. Bisa membuat Bos Chen kagum. Penglihatannya lebih baik darinya. Orang ini tidak biasa. Apa yang bisa diketahui seorang gadis kecil? Bos Chen mungkin tertipu. Bos Chen tertipu. Saya kenal orang ini. Hanya orang yang bahkan tidak punya makanan. Orang miskin yang tidak mampu membeli makanan. Siapa yang tahu barang antik apa? Bos Chen,
Saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Harus memiliki kredensial. Semuanya harap diam. Dengarkan apa yang ingin saya katakan. Ini dia, penyelenggara Asosiasi Penilai Harta Karun, San Xiangyu Tuan San. Anda tidak perlu berdebat lagi. Bagian ini milik Dragon Pattern Lord. Catatan lelang asli itu ada di tanganku. Lelang musim gugur Sotheby tahun lalu di London. Harga transaksinya dikonversi menjadi RMB, tepatnya 9,87 juta. Tepat sekali. 9,87 juta. Sangat tepat. Gadis kecil ini luar biasa. Ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan. Setiap generasi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Mengerikan. Lin Wanning, bagaimana dia bisa sangat kuat? Ini pasti keberuntungan. Seperti yang diharapkan, Nona Lin, dan sama seperti yang dikatakan Bos Chen, reputasi yang layak. Anda telah memenangkan hadiahnya. Saya juga beruntung. Hei, Nona Lin, mohon jangan rendah hati. San punya harta karun lain di sini. Bisakah Anda mengundang Nona Lin? Coba lihat lagi. Jika Anda dapat membantu, saya akan berterima kasih banyak di sini. Tidak masalah. Tolong datang ke sini. Tolong. Nona Lin, ini dia. Yang ini ada hubungannya dengan British Museum. Harta karun balai kota persis sama. Tapi yang satu itu yatim piatu. Tidak mungkin ada yang kedua. Mungkinkah itu palsu? Tidak mungkin. Patung badak perunggu ini. Saya menelitinya dengan sangat jelas. Jelas bukan palsu. Tidak palsu. Bukankah itu benar? Tidak mungkin. Sungguh, saya telah mempelajarinya sepanjang hidup saya. Itu anak yatim piatu. Ya benar. Nona Lin, bisakah Anda melihat apa ini? Benar atau salah? Ya. Sebenarnya bernilai 1 triliun. Harga yang sangat mahal. Ini sepenuhnya benar. Mohon tunggu saya sebentar. Hei. Biarkan aku melihatnya dengan mataku yang kering. Harta karun ini telah hilang selama bertahun-tahun. Hanya satu replika yang dapat dilihat sekarang. Sedih. Jadi itu saja. Patung badak perunggu pemilik utama. Itu palsu. Tuan Matahari. Siapa Nona Lin ini? Nona Lin ini tidak sederhana. Harta karun yang bahkan Bos Chen tidak bisa melihatnya. Nona Lin tahu, dan bisa mengatakannya dalam satu kalimat. Nilai sebenarnya dari bayi itu sangat kuat. Saya sangat berharap pada wanita ini dapat mengetahui keaslian barang antik ini. Di mana barang antik ini? Itu benar. Yang ada di British Museum telah hilang. Tinggal di sini. Apakah Anda yakin itu benar? Benar sekali. Konyol. Itu hanya omong kosong. Aku melihatmu, gadis kecil, hanya berbicara omong kosong di sini. Mengapa mereka bertengkar? Lin Wanning, Anda mengatakan ini benar. Yang ada di museum itu palsu. Bagaimana ini mungkin? Pasti buta. Hanya buta. Anda beruntung karena Anda mendapatkannya sekarang. Anda mempunyai masalah yang sangat besar. Berhentilah berpura-pura mengerti. Selamatkan diri Anda sejenak. Memalukan mengirim saya ke luar negeri. Memalukan mengirim saya ke luar negeri. Su Jiao ingin menimbulkan masalah bagi saya. Kamu akan menyesalinya. Hei. Nona Lin. Bukan berarti semua orang tidak mempercayai Anda. Terutama masalah ini. Sungguh luar biasa. Saya bisa mengerti meskipun Anda tidak mempercayainya. Tapi memang benar. Saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikatakan kurator. Yang ada di museum itu palsu. Dengan matamu sendiri. Membual. Melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah kamu masih memiliki kemampuan clairvoyance? Itu benar. Berhentilah membodohi orang. Melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kenapa kamu tidak meneleponku saja? Tanya kurator museum. Benar. Ide bagus. Tuan Matahari, kalau tidak, kita bisa menelepon langsung. Tanya kurator. Saya bisa bertarung. Halo Mike Kurator. Tentang ini tentang hotelmu. Bagaimana dengan patung badak perunggu? Saya punya sesuatu. Saya ingin meminta konfirmasi dari Anda. Baiklah, tolong katakan. Saya akan memberi Anda jawabannya. Itu dia. Patung badak perunggu di museum Anda. Apakah itu palsu? Bagaimana kamu tahu? Hal yang nyata. Memang benar hilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Kami telah mencari. Sungguh. Itu sebenarnya palsu. Palsu. Itu sebenarnya benar. Saya telah belajar sepanjang hidup saya. Saya salah mendapatkan yang palsu. Anggap saja itu benar. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir, biarkan dia santai saja. Tidak mengharapkan itu. Kepalsuan yang selalu kami curigai. Ini sebenarnya asli. Nona Lin, oh tidak. Tuan Lin. Terima kasih atas bantuan Anda. Patung badak perunggu asli ini. Nilainya jauh melampaui apa yang bisa diukur dengan uang. Ini satu. Cek 100 miliar. Harap pastikan untuk menerimanya. Tahan.
100 miliar. Saya bahkan tidak bisa membayangkan uang sebanyak itu. Berhentilah memikirkannya. Jumlahnya mencapai 100 juta. Aku bahkan tidak berani memintanya. Patung badak perunggu ini, tapi bernilai triliunan. Terima kasih kepada Nona Lin. Hanya dengan cara itulah produk asli dapat muncul kembali di dunia. Tuan San memberinya 1/10. Juga sangat masuk akal. Mengapa? Dia adalah seorang mahasiswa asam. Aku sudah lama bersama lelaki tua jahat ini. Saya baru saja mendapat beberapa tas. Mengapa dia menggerakkan mulutnya? Ambil saja 100 juta. Itu tidak adil. Terima kasih, para leluhur. Saya Lin Wanning hari ini. Keuntungan besar lainnya. Sekarang saya telah menghasilkan total ratusan miliar. Tanah. Tanah. Bagus. Bagus. Lin Wanning, kamu melakukannya. Bahkan lebih baik dari yang saya harapkan. Terima kasih banyak. Mata surgawi pemberian nenek moyang. Kalau tidak, saya pasti tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Tidak buruk. Jangan pernah kehilangan dirimu karena uang. Lalu aku akan membalasmu lagi. Eye of Heaven telah ditingkatkan lagi. Ya, kemudian setelah upgrade Sky Eye kali ini, kemampuan apa yang Anda miliki untuk selanjutnya? Anda memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu. Bisa melihat masa lalu. Segala sesuatu yang terjadi sangat kuat. Tentu saja, diproduksi oleh Laozu harus merupakan produk berkualitas tinggi. Terima kasih, para leluhur. Terima kasih, para leluhur. Ya. Bagus, biarkan aku melihatnya. Masa lalu macam apa itu? Simpan, simpan. Nenek moyang, anak yang tidak berbakti, meminjam rentenir dari keluarga Zhao, makam abadi, perusakan pada rumah leluhur keluarga Lin kami, semuanya dibawa pergi. Zhao Jiafa, keluarga Lin saya, kita harus mendapatkan kembali uang keluarga Zhao. Ternyata keluarga Lin saya sedang mengalami kemunduran. Saya sangat miskin sehingga saya tidak bisa makan. Ternyata itu karena nenek moyang keluarga meminjam pinjaman dari keluarga Zhao dengan tingkat bunga tinggi. Rumah leluhur keluarga Lin dan uang Zhao, saya harus ambil semuanya kembali. Halo, Bos Chen. Bolehkah aku menyusahkanmu? Bantu aku mencari keluarga. Nama keluarga Zhao telah berkecimpung dalam bisnis rentenir selama beberapa dekade. Seharusnya sangat kuat. Ada rentenir di kota kita. Hanya keluarga Zhao saat ini bergerak di bidang bahan bangunan dan pembiayaan swasta. Sangat kuat. Silakan tanyakan pada keluarga mereka. Siapa anggota keluarga sekarang? Zhao Dekun yang bertanggung jawab. Namun, putranya, Zhao Pengfei, jadilah lebih menonjol. Hei, Nona Lin, keluarga Zhao ini telah menyinggung perasaanmu. Menyinggung. Dia berutang padaku 1 abad kepada keluarga Lin. Nona Lin, fondasi keluarga Zhao tidaklah dangkal. Jangan ikuti aturan dulu. Jika Anda ingin menghadapinya, lebih berhati-hati. Aturan. Dia berani merampok rumah leluhur keluarga Lin saya yang berusia seabad. Saya akan memberitahu dia. Aturan Lin Wanning saya. Tanah ini benar-benar datar. Kami harus membangun klub kelas atas. Terlihat lebih berkelas. Biarkan semua musuh keluarga Zhao melihatnya. Keluarga Zhao kami. Disinilah saya bisa berdiri kokoh. Siapa kamu? Lokasi konstruksi. Tidak ada yang diizinkan masuk. Saya tidak tahu. Biarkan saya melihat tanah saya. Tanahmu. Kamu tidak bangun, kan? Tempat ini. Nama keluarga Zhao pada sertifikat kepemilikan properti itu ditulis hitam putih di atas kertas putih. Saya tahu. Kamu generasi tua. Dari nenek moyang keluarga Lin kami. Diambil dari tangan. Itu adalah kontrak rentenir. Itu menyakiti keluarga Lin kami saat itu. Semua orang hidup di jalanan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dari mana datangnya gadis gila ini? Berani memfitnah nenek moyang keluarga Zhao saya? Xiao Yo mengusirnya. Nona, silakan segera pergi dari sini. Zhao Pengfei, putra tertua dari keluarga Zhao. Apakah kamu masih ingat? Dari tanah ini, pemilik aslinya. Ternyata dia adalah keturunan dari keluarga Lin. Hanya film gadis kecil tentangmu. Beranikah kamu datang dan memperjuangkan tanah ini? Anda memiliki beberapa kemampuan buruk. Jadi itu saja. Zhao Pengfei, bulan lalu Anda membeli mobil baru. Digunakan adalah dibeli atas nama grup Zhao. Tapi itu adalah akun pribadi. Anda menyelidiki saya. Saya tidak perlu menyelidiki Anda. Apa yang saya lihat. Dan tanah ini, keluarga Yu Zhao menutupinya. Belum berani mengembangkannya selama bertahun-tahun. Hanya karena ada masalah dengan hak milik atas tanah ini. Ada yang salah denganmu. Kamu kentut. Hak milik sangat jelas. Saya memperingatkan Anda. Kamu berani lagi. Berikut kata-kata yang digunakan untuk membingungkan publik. Saya akan menelepon polisi untuk menangkap Anda. Oke, saya hanya ingin bertanya. Keluarga Zhao Anda, bisnis rentenir ini, apakah itu sah? Anda? Aku beritahu kamu, saya, Lin Wanning, ingin memesan sebidang tanah ini. Keluarga Zhao, sebaiknya kamu bersikap baik. Pikirkan baik-baik. Tanah ini, Anda ingin menjualnya kepada saya dengan sopan. Masih aku, ambil kembali dengan tanganmu sendiri. Gadis itu terlalu jahat.
Dia bahkan tahu bahwa saya membeli mobil secara pribadi. Masih sangat percaya diri. Akankah dia? Apakah Anda menemukan voucher lama? Apa yang membuatmu panik? Akun lama. Kematian tanpa bukti. Keluarga Lin sudah lama meninggal. Video seorang gadis kecil yang tiba-tiba muncul. Gelombang macam apa yang bisa dihasilkannya? Tapi dia bilang dia ingin membeli kembali tanah itu. Sepertinya dia tahu banyak tentang masa lalu. Untuk berjaga-jaga, dia mengungkap bisnis rentenir kami. Kami dalam masalah. Media. Hubungan media ada di tangan kita. Untuk apa dia mengekspos dirinya? Adapun tanahnya, dia ingin. Itu tergantung padanya. Tidak mampu membayar harganya. Guru, Tuan Muda. Cari tahu dengan jelas. Nona Lin itu kemarin di pertemuan penilaian harta karun, membantu mengidentifikasi harta karun, menghasilkan 100 miliar. Apa yang kamu katakan? 100 miliar. Dia sebenarnya punya banyak uang. Uang ini untuk keluarga Zhao kami, jumlahnya juga tidak sedikit. Ayah, sepertinya, bisakah dia benar-benar membeli tanah itu? Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Bodoh, masih memikirkan sebidang tanah itu. Dia, karena kita bisa mendapatkan 100 miliar. Sama sekali tidak sederhana. Keluarga Zhao kami, ini berbahaya sekarang. Kepala pelayan Zheng, tahukah kamu siapa yang memberi 100 miliar adalah penyelenggara pameran penilaian harta karun? Pergi. Ayo kita bertemu. Tuan Zhao, lama tidak bertemu. Selamat datang. Lama tidak bertemu. Datang dan duduk. Tuan Zhao, mengapa kamu bebas datang menemuiku hari ini? Tuan Matahari datang kepadamu hari ini. Saya ingin tahu sesuatu. Tanyakan saja, aku memberitahumu semua yang aku tahu. Tidak ada yang perlu dikatakan. Katakan itu. Ada apa? Tuan Matahari, Nona Li, gadis yang kamu berikan padanya 100 miliar. Saya ingin tahu. Nona Lin itu bukanlah orang biasa. Banyak ahli antik. Aku tidak bisa membedakannya. Sayang, dia bisa membedakan yang asli dan yang palsu dalam sekejap. Tuan Matahari, Lin Wanning ini, saya menyelidikinya beberapa hari yang lalu. Dia beberapa hari yang lalu masih orang miskin yang tidak mampu membeli makanan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bersenandung. Jadi apa maksudmu? Saya ditipu. Dia pasti seperti ini. Itu benar. Hari ini saya mengundang Nona Lin datang ke rumahku sebagai tamu. Anda dapat saling berhadapan sekarang. Nona Lin, di mana putra Tuan Zhao? Saya tidak percaya hasil identifikasi Anda. Saya ingin menghadapi Anda secara langsung. Tuan San, apakah Anda percaya? Tentu saja aku percaya sepenuhnya padamu. Maka tidak perlu berkonfrontasi dengan Anda. Seorang rentenir seperti ini. Tahukah Anda apa itu barang antik? Menurut Anda siapa rentenir itu? Kami adalah pengusaha yang serius. Nona Li, apakah Anda merasa bersalah atau takut? Saya tidak takut. Tapi kenapa kamu ingin berkonfrontasi denganku? Saya perlu menjelaskan. Kalau begitu mari kita bertaruh. Apa yang harus dipertaruhkan? Gunakan saja semua uangmu. Bodoh. Bisakah kamu menahannya sedikit? Niatnya terlalu jelas. Maaf, ayah. Nona Li. Anakku bercanda dengan semua orang. Dia tidak serakah akan uang. Saya tidak peduli. Pokoknya, Anda juga tidak mau ambil lebih dari 100 miliar sebagai taruhan. Nona Lin, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Ayo ambil. Mari berjudi di tanah rumah leluhur keluarga Lin. Tidak. Pelatihan leluhur keluarga Zhao, sebidang tanah itu tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Jadilah itu, masing-masing mengeluarkan 100 miliar. Ayah, 100 miliar ini, itu milik keluarga Zhao kami. Modal kerja. Jika kamu kalah, keluarga Zhao, kita akan mendapat masalah besar. Beberapa hari yang lalu masih seperti itu. Seorang gadis kecil miskin yang tidak mampu makan. Apakah Anda tiba-tiba menjadi penilai harta karun? Saya tidak percaya. Kecuali, dia ingin menjadi seperti bintang sandiwara dengan plug-in system. Kalau tidak, itu mustahil. Dia hanya bisa menjadi pembohong. Karena dia pembohong, kami pada dasarnya tidak mungkin kehilangan 100 miliar. Benar, kami adalah pemenang yang pasti. Bagus, pakai saja 100 miliar. Siapa yang rugi 100 miliar ke pihak lain? Apa yang harus dipertaruhkan? Lihat apakah itu benar atau salah. Harganya tidak tetap. Benar saja ada masalah. Izinkan saya melihat lebih dekat. Jadi itu saja. Bongkahan emas, tersembunyi sebuah permata. Bola emas itu nyata, tapi tidak berharga. Tapi permata di dalamnya bernilai ribuan emas. Bahkan jika kamu serius, bisa menebak harga bola emas. Masih kalah. Nona Li, apakah kamu melihat dengan jelas? Apakah Anda ingin mengambilnya? Perhatikan baik-baik di tangan Anda. Tidak perlu, saya sudah melihatnya dengan jelas. Itu benar. Jadi menurut Anda berapa nilainya? Nugget ini sendirian bernilai 500 juta. Tapi, ada permata senilai 700 juta yang tersembunyi di dalamnya. Apa? Kamu? Bagaimana kamu tahu? Saya melihatnya. Tuan Zhao, kamu kalah. 100 miliar, bawa itu. Saya. Tuan Zhao, apakah Anda mencoba menipu utang Anda? Saya tidak yakin apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Kenapa kamu bilang kami kalah? Apakah saya benar? Buka saja bola emasnya dan Anda akan tahu. Tuan Zhao, apakah Anda perlu membukanya? Tidak perlu. Kitalah yang kalah. Ayah. Itu 100 miliar. Kita tidak bisa kalah. Kehilangan 100 miliar ini, sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Zhao kita. Cukup. Jangan malu di depan Pak San. Jika Anda kalah, Anda kalah. 100 miliar itu, saya akan segera menelepon Anda. Ayo pergi.
Nona Lin, kamu luar biasa. Ada permata di bola emas. Anda semua bisa melihatnya. Terlalu banyak. Lalu aku juga buta, hanya menebak. Selalu rendah hati. Meskipun Anda memenangkan 100 miliar dari Tuan Zhao hari ini, namun Anda harus berhati-hati di masa depan. Perhatikan keselamatan Anda sendiri. Terima kasih atas pengingat Anda. Tapi, walaupun dia tidak datang kepadaku, saya juga akan menemukannya. Keluarga Zhao. 100 miliar ini hanyalah hidangan pembuka. Properti keluarga Anda dan rumah leluhur keluarga Lin. Semua harus dikembalikan. Anda tidak benar-benar berniat memberikannya padanya. 100 miliar. Jangan khawatir. Biarkan aku berpikir lagi. Ayah, aku mengenalmu. Jangan pernah mengaku kalah. Pernahkah Anda memikirkan caranya? Ya, sebelum memberinya 100 miliar. Berikan uang ini. Menangkan saja kembali. Bagaimana cara memenangkannya kembali? Terserah kamu. Keluarga Zhao sangat lambat dalam mengumpulkan uang. Belum transfer 100 miliar. Hubungi mereka untuk mendesak mereka. Halo, Nona Lin. Seorang tamu terhormat sedang mencari saya, mengundang Anda ke pelelangan. Saya tidak tahu apakah Anda ingin pergi. Tentu saja saya tahu. Saya belum pernah ke pelelangan. Saatnya pergi dan melihat sesuatu. Nona Lin, ini adalah lelang pribadi. Setiap orang dapat menambahkan miliknya sendiri. Melelang barang antik. Nona Lin, apakah ada yang perlu dilelang? Barang antik yang saya beli. Semua. Temukan Anda untuk dijual segera. Maaf Nona Lin, saya lupa. Hei, tapi Nona Lin, dengan penglihatanmu, diambil di lelang barang antik ini. Jual dengan harga lebih tinggi. Saya ingin meminjamkan Anda beberapa kata-kata baik. Selamat datang semua tamu terhormat. Barang lelang pertama di dunia. Itu berasal dari Yongle di dinasti Ming. Pas plum biru dan putih dengan pola teratai. Harga awal, 800 juta. Harga ini agak tinggi. Biarkan saya melihat berapa nilainya. Hanya 100 yuan. Lelang pribadi Wenzhong juga bisa bersifat penipuan. Nona Lin. Pas ini. Sepertinya ada yang salah. Lihat, nilai pot bunga ini hanya 100 yuan. Itu sangat berhati hitam. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhao. Zhao Pengfei. Zhao Pengfei. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan uang. Masih punya waktu luang. Datanglah ke pelelangan untuk membeli sesuatu. Ada yang salah. Biarkan saya melihat apakah saya bisa menggunakan mata masa lalu saya. Lihat apa yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan? 100 miliar. Jumlahnya tidak sedikit. Kita masih harus memulainya. Mulailah dengan barang antik. Ya. Anda mendengarkan saya. Bersiaplah untuk lelang pribadi kecil-kecilan. Kemudian temukan seseorang untuk menghubunginya. Bos dekat Chen. Ajak dia untuk berpartisipasi. Ajak dia untuk berpartisipasi. Ayah, seperti apa Lin Wanning ini? Sangat memahami permata antik. Kita tidak bisa membodohinya. Siapa bilang dia berbohong padanya? Ambil saja yang palsu. Kemudian dia kehilangan tangannya dan jatuh di sampingnya. Katakan saja dia memecahkannya. Kemudian dia meminta identifikasi pecahan tersebut. Anda juga bisa tahu itu palsu. Barang antik utuh yang berharga sangatlah langka. Pecahan antik yang tidak berharga. Di mana-mana. Temukan saja peluang dan ubah menjadi nyata. Masuk akal. Hei, ayah. Saya sederhananya masukkan pecahan antik langsung ke dalam vas. Kemudian akan dipecah menjadi beberapa bagian. Lihat bagaimana dia membedakannya. Seperti yang diharapkan dari anakku. Ya, lakukan saja. Ayah, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Harus berhasil. Kegagalan atau kegagalan. Tidak bisa kehilangan 100 miliar ini. Ayah, jangan khawatir. Jadi itu saja. Mereka ingin memfitnah saya, merusak nilai barang antik. Sehingga membuang-buang 100 miliar. Saya membayar 1,2 miliar. Saya menawarkan 2 miliar. Saya menawarkan 5 miliar. Apakah mereka semua gila? Harga yang mahal untuk produk palsu. Jika tidak ada yang menghentikanku, mereka dapat melaporkan 100 miliar. Nona Lin. Mengapa kita tidak pergi? Saya merasa ada sesuatu yang salah. Itu juga yang saya pikirkan. Ayo pergi. Kamu tidak bisa pergi. Anda ingin menghentikan kami. Tidak. Apa yang saya maksud? Anda pergi tiba-tiba. Terlalu tidak sopan. Ini penyelenggara lelang. Anda mengatur lelang ini. Kamu berpura-pura menjadi apa? Bagaimana kamu tahu? Jika Anda tidak ingin orang tahu. Kecuali Anda tidak melakukan apapun. Tuan muda, apakah kita ingin melanjutkan pelelangan? Saya hampir selesai. Anda ingin bertanya kepada saya, apakah saya ingin melelangnya? Aku akan menembakmu sampai mati. Gulungan. Kalian semua keluar dari sini. Halo. Pergi dengan cepat. Rencana gagal. Tai Lin ingin padaku.
Lin Wanning. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Nona Lin. Maaf. Aku tidak tahu untuk membawamu ke sini. Aku tidak menyangka aku hampir menyakitimu. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Para tamu terhormat yang mengundang kami hanya untuk membantu keluarga Zhao berurusan denganmu. Lalu mereka juga tidak tahu hubungan saya dengan keluarga Zhao. Tidak, saya harus bertanya. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku di sini untuk menangkapmu. Saudara, jangan bicara omong kosong padanya. Ambil tindakan. Saudara, diikat. Ya, keluarga Zhao lah yang memintamu untuk menculikku. Itu benar. Dia adalah putra tertua dari keluarga Zhao, Zhao Pengfei. Saya kehilangan 100 miliar dan tidak ingin mengembalikannya. Dan mereka meminta seseorang untuk menculik saya. Nona Lin, Anda juga tahu kalau jumlahnya 100 miliar. Jumlah yang sangat besar. Jangan bilang aku akan membeli hidupmu. Anda bisa membeli nyawa seluruh keluarga Zhao. Apa? 100 miliar bisa membeli kehidupan keluarga Zhao. Kamu memberitahuku sebelumnya. Apa maksudmu? Maksudku, saya punya 100 miliar. Salah, lebih dari 100 miliar. Saya akan memberi Anda 100 miliar. Anda membiarkan saya pergi. Ikat keluarga Zhao ke saya. Ada 100 miliar. Apakah kamu serius? Anda memiliki 100 miliar. Apakah kamu serius, saudaraku? Jangan bersemangat dulu. Nona Lin, Anda mengatakan 100 miliar. Itu bukan keluarga Zhao. Aku berhutang padamu 100 miliar. 100 miliar itu tidak ada di tangan Anda. Benar, Anda memberi kami cek yang buruk. Hanya ingin kami melakukan sesuatu untuk Anda. Apa yang menurut Anda terlalu indah? Bukan, saya punya 100 miliar. Ini bukan 100 miliar yang diberikan oleh keluarga Zhao sebelum kamu menculikku. Apakah kamu tidak menyelidikiku? Saya baru saja menghasilkan 100 miliar 2 hari lalu. Kamu, Anda benar-benar memiliki 100 miliar. Kita akan menjadi kaya. Jangan terlalu cemas untuk bahagia dulu. Biarkan aku pergi dulu. Hei, bos yang baik. Aku akan melepaskannya untukmu sekarang. Tunggu, belum memahaminya. Apa yang kamu tunggu? Itu saja. Apa yang kamu tunggu? Hai bos. Jangan dengarkan omong kosong kakakku. Saya sekarang segera buka kuncinya untuk Anda. Saudaraku, jangan bersemangat dulu. Hati-hati terhadap penipuan. Apakah kita adil melihat begitu banyak uang? Apakah itu lolos dari matamu? Dia ada di tangan kita sekarang. Berapa banyak uang yang dia punya? Itu bukan milik kita semua. Nona Lin, berikan kami uang Anda sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ya, tidak ada satu poin pun yang kurang. Bagaimana beraninya kamu mencurinya? Kami semua menculikmu. Kenapa kamu tidak berani merampok? Benar, kita adalah orang jahat. Kami hanya ingin mencuri uang. Yo Qiang, kamu bukan orang jahat. 3 hari yang lalu, Anda baru saja membantu seorang wanita tua yang buta menyeberang jalan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Dan kamu, makan pankek isi telur pagi ini. Soalnya bos taruh cabai terlalu banyak yang ditambahkan. Anda makan setengahnya dan membuangnya. Kamu, bagaimana kamu tahu semua yang kamu punya? Saya tahu segalanya. Kakak laki-laki, bagaimana dia tahu segalanya? Bukankah dia peri? Jangan bodoh di sana. Memiliki kemampuan. Beritahu saya kata sandi kartu bank Anda. Bagus. Kata sandi kartu bank Anda adalah 005511. Masih ada keseimbangan. 3.007.421.9. Anda baru saja memberikannya kepada majikan Anda kemarin. Mentransfer 100.000 yuan. Apa yang saya katakan kemarin lusa? Berhenti. Berhenti bicara. Nona Lin. Lin Shenxian. Kami seharusnya tidak mengikatmu. Kami salah. Lin Shenxian. Tuanmu punya banyak. Maafkan kami. Lin Wanning. Hari ini, kamu sudah mati. Saya pikir kamulah yang akan mati. Bersenandung, kematian sudah dekat. Beraninya kamu berbicara kasar kepadaku? Xiao Yo, pukul dia sampai mati. Xiao Yo, tidakkah kamu mendengar? Pukul dia untukku. Dia tidak berani. Xiao Yo, pergi. Ambil contoh orang ini bernama Zhao. Hancurkan aku. Anda berani memukul saya. Ayo, coba aku. Persetan denganmu. Bah. Yang aku pukul adalah kamu, Lin Shenxian. Dia telah pingsan oleh saya. Biarkan aku pergi dengan cepat. Oke. Ikat dia untukku. Semoga semuanya berjalan baik. Peng Fei bisa mengatasinya. Keluarga Lin sedang dalam masalah. Peng Fei, apakah masalahnya sudah selesai? Zhao Peng Fei dia. Saya khawatir saya tidak bisa mengatasinya sekarang. Jangan sakiti anakku. 100 miliar Anda. Saya akan mengirimkannya segera. Tuan Zhao, jangan lupa itu 100 miliar. Itu awalnya milikku. Aku belum menyelesaikannya denganmu. Putramu menculikku. Berapa banyak yang kamu inginkan? Terserah Anda untuk memutuskan. Lihatlah betapa kamu mencintai anakmu. Wanita bau, biarkan aku pergi. Saya tuan muda tertua dari keluarga Zhao.
Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memarahi Lin Shenxian? Yo Qiang. Yo Hihe. Beraninya kamu mengkhianatiku. Tunggu saja aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tuan Zhao menyinggung Nona Lin. Keluarga Zhao Anda cepat atau lambat akan tamat. Masih ingin membalas dendam padaku. Akan lebih baik untuk bertahan hidup. Nona Lin. Ayah, bantu aku. Sayangnya. Nona Lin. Ini kartu bank keluarga Zhao. Kunci mobil, akta rumah. Ada juga kontrak transfer perusahaan. Ini semua adalah aset dan uang keluarga Zhao. 100 miliar yang dijanjikan kepada Anda. Juga menculikmu demi anakku. Kompensasi permintaan maaf. Semuanya ada di dalam. Ayah, Anda tidak bisa melakukan ini. Tidak ada uang. Tidak ada lagi keluarga Zhao. Bagaimana kita hidup? Tutup mulut. Bagus. Akta tanah rumah leluhur keluarga Lin. Apakah kamu juga di sana? Di dalam. Keluarga Zhao, kami telah mengakui kekalahan. Ayo kita pergi. Anda orang tua. Cukup sadar akan kejadian terkini. Selama kamu tidak memprovokasiku di masa depan. Perseteruan antara dua keluarga kami. Hapus saja. Ini adalah rumah leluhur keluarga Lin. Saya, Lin Wanning, mendapatkannya kembali. Saya tidak akan pernah tertinggal lagi di tangan orang lain. Lin Shenxian, aset keluarga Zhao, semua telah terjual. Semua 100 miliar ini ada di kartu Anda. Keluarga Zhao awalnya kehilangan 100 miliar. Setelah menjual aset, mendapat 100 miliar lagi. Sama dengan nilai total keluarga Zhao, 200 miliar. Keluarga Zhao sangat kaya. Tapi pada akhirnya, itu semua menjadi uang saya. Leluhur RRR, makam selamanya RRR. Saya mengambil kembali rumah leluhur keluarga Lin. Meskipun bangunan di sana semua hilang, tapi saya pasti akan menemukan jalannya membangunnya kembali. Makam selamanya lautan. Makam nenek moyang, kamu di sini lagi. Lin Wanning, Anda mengambil kembali rumah leluhur keluarga Lin, berkontribusi pada keluarga Lin kami. Bagaimana saya bisa? Bolehkah aku memujimu dengan baik? Jika tidak ada mata surgawi, jangan bicara tentang mengambil kembali rumah leluhur keluarga Lin. Saya bahkan tidak tahu di mana rumah leluhur saya. Jangan salahkan kamu. Kesalahan yang dilakukan nenek moyang keluarga Lin. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Seorang junior sebagai imbalannya, ambil kembali rumah leluhur keluarga Lin. Aku akan membantumu sekali lagi. Eye of Heaven telah ditingkatkan lagi. Jadi apa kemampuanmu kali ini? Untuk selanjutnya, Anda memiliki kewaskitaan Anda, kemampuan mata masa depan. Seperti namanya, bisa melihat masa depan. Apapun di masa depan, tidak bisa lepas dari matamu. Anda bahkan bisa melihat masa depan. Itu, maka saya tidak sekuat dewa. Lin Wanning, kewaskitaan Anda telah ditingkatkan menjadi superlatif. Gunakan dengan baik. Terima kasih, para leluhur. Terima kasih, para leluhur. Terima kasih, para leluhur. Saya belum menggunakan kemampuan baru Sky Eye. Biarkan aku melihat dengan mataku. Apakah ada peluang bagus untuk menghasilkan uang di masa depan? 3 hari kemudian, toko barang antik Wang Youcheng akan menerima satu dengan harga murah. Harta langka senilai 500 miliar. Nah, sekarang aku tahu, harta ini milikku. Apakah bosnya ada di sini? Saya pemilik toko ini, Wang Youcheng. Halo. Bos, bagaimana tampilan toko Anda? Itu kosong. Hei, bisnis ini tidak mudah untuk dilakukan. Lakukan selama 2 atau 3 hari lagi. Itu tertutup. Gadis, apakah ada barang antik di foto? Coba lihat. Saya di sini bukan untuk membeli barang antik. Jangan membeli barang antik lalu keluar dengan cepat. Saya tidak menyambut Anda di sini. Silakan pergi. Ada apa dengan orang ini? Jatuh lebih cepat daripada membalik buku. Tidak heran bisnis itu buruk. Saya di sini bukan untuk membeli barang antik. Saya di sini untuk membeli dari toko Anda. Apa yang kamu katakan? Anda ingin membeli toko saya? Ya. Ini dia. Toko barang antik. Aduh, ayolah. Minum teh. Mari kita bicara pelan-pelan. Ah, kamu lihat. Ini toko saya. Meskipun bisnisnya tidak bagus, tapi ada begitu banyak barang antik di sini. Harga tidak murah. Anda benar-benar ingin mengambil gambar. Adapun toko saya setidaknya 1 miliar. Bos, ini terlalu mahal. Saya tidak ingin ada barang antik di toko Anda. Saya hanya ingin toko ini. Anda tidak ingin barang antik. Toko barang antik macam apa yang Anda buka? Di mana barang antiknya? Itu semua adalah barang yang tidak berharga. Masih ingin berbohong padaku. Tempat ini tidak cocok untuk menjual barang antik. Saya akan mengubah karir saya. Berencana membuka restoran. Tidak ada barang antik. Maka minimal 500 juta. Satu toko harganya 500 juta. Tidak mungkin. Biarkan saya melihat harga sebenarnya. Nilainya hanya 1 juta. Masih ingin menjual saya 500 juta. Saya tidak pernah menjadi satu-satunya yang memanfaatkan orang lain. Anda masih ingin memanfaatkan saya. Bos, di mana toko Anda? Hanya bernilai 100 meter persegi. Jadi saya hanya bisa memberi Anda 1 juta. Bagaimana kamu tahu? Itu hanya bernilai 1 juta. Karena saya melihatnya. Mungkinkah itu? Dia melihatku sebelumnya. Harga jual. Ini memalukan sekarang. Tidak. Sebuah peluang yang akhirnya ditangkap. Saya harus menghasilkan banyak uang. Toko ini
Itu diturunkan dari nenek moyang keluarga saya. Jika Anda tulus menginginkannya, setidaknya itu harus menambahkan lagi. Bos, toko ini jelas milik Anda. Baru saja membelinya 10 tahun yang lalu. Di mana pepatah leluhur, Anda juga tahu ini. UPS. Kamu lihat toko ini. Mereka juga memiliki perasaan terhadap saya sampai batas tertentu. Jika Anda ingin menjadi pelit, saya benar-benar tidak akan menjualnya lagi. Anda berhutang 1 juta pada bank. 3 hari kemudian, tanggal pembayaran akan datang. Kamu tidak menjualku. Bagaimana Anda membayarnya kembali? Anda juga tahu ini. Kamu. Sudahkah Anda menyelidiki saya? Oke. Jutaan. Saya menjual. Ya. Ambil toko ini. Saya bisa berada di toko. Saya sedang menunggu seseorang mengantarkan harta karun itu ke pintu saya. Alipay tiba. Juta yuan. Toko ini milikmu. Terima kasih, bos. Halo. Apakah bos Wang ada di sini? Akhirnya di sini. Beginilah cara saya melihat masa depan. Nilai jual 500 juta. Orang harta karun. Bos Wang tidak ada di sini. Dia menjual toko itu kepadaku. Saya bosnya sekarang. Kami membuat janji 2 hari lalu. Bawalah lukisan kuno hari ini. Dia memperoleh. Bagaimana dia bisa pergi? Hai Kuo Shengcai. Jangan berbohong padaku lagi. Ambil saja lukisan yang rusak. Anda berani mengatakan ini barang antik. Seseorang membelinya. Ini benar-benar barang antik. Ini diturunkan dari nenek moyang kita. Itu benar. Masih bernilai 500 juta. Aku tidak peduli dengan lukisanmu. Benar atau salah. Bagaimanapun, kamu berhutang padaku 300 ribu. Anda harus mengembalikannya kepada saya hari ini. Jika tidak, biarkan kamu merasakan tinjuku. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Tidak membayar hutang. Anda harus dipukul. Ini adalah hal yang wajar. Kamu, hei tunggu sebentar. Saya juga mengoleksi barang antik. Pria ini, bolehkah aku melihat lukisan ini? Ah, oke. Lukisanmu sangat bagus. Bos Wang sebelumnya. Berapa banyak yang harus ditawar? Bos Wang belum memberikan harganya. Dia bilang dia harus melihat sesuatu sebelum dia bisa memutuskan. Lalu aku akan melakukannya. Saya akan membayar 300 ribu. Saya akan membayar 300 ribu. Bos Wang, aku tahu kamu tidak akan mengingkari janjimu. Ini adalah. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini anakku. Wang Tianqi, anak sejak kecil. Nah, sama seperti barang antik. Halo Tuan Wang, bakat yang luar biasa. Saya akan menjual lukisan ini kepada Anda. Ya. Saya menawarkan 1 juta. Bos ini. Saya memutuskan masih menjualnya padamu. Jangan khawatir. Jangan menjadi tidak sabar dulu. Ayah. Apakah kita akan menambahkan lebih banyak lagi? Tambahkan. Sangat ganda. Berani menyinggung perasaanku. Hari ini. Pastikan untuk menghancurkan bisnisnya. Bagus. Saya akan membayar 100 juta. 100 juta. Lukisanku. Ini sangat berharga. 10 miliar. 100 miliar. Lukisan ini sangat berharga. Jika saya tahu lebih awal, saya akan memintanya menggunakan lukisan untuk melunasi utangnya. Kerugian besar, hanya 100 miliar. Tidak perlu menambahkan lagi. Saya akan menjualnya kepada Tuan Wang. Itu pasti anakku. Mata yang cerdas. Salah. Keluarganya pasti sangat kaya. Saya tidak akan memindahkan toko barang antik itu. Biarkan saya melihat dengan mata masa depan saya. Bagaimana situasinya? Bos Wang. 100 miliar yang Anda janjikan kepada saya, berikan padaku dengan cepat. Aku akan memberimu lukisan itu. Jangan khawatir dulu. Lihat kami. Apakah sepertinya ada 100 miliar? Kamu, apa maksudmu? Apa maksudnya? Maksudku, kami tidak punya banyak uang. Bukan 100 miliar, hanya 100 ribu yuan. Beli kaligrafi dan lukisan antik Anda. Kenapa kamu seperti ini? Setuju 100 miliar. Beri saya 100 ribu yuan sekarang. Lukisan kuno Anda. Tidak ada gunanya memulainya. 100 ribu yuan. Cukup. Jika Anda tidak menginginkannya, aku akan mencari bos wanitanya. Aku beritahu kamu, dia juga berbohong padamu. Jika tidak, saat Anda membeli dari toko saya, bagaimana dia bisa menawar 100 ribu yuan terlalu sedikit? Tidakkah cukup bagi saya untuk melunasi utangnya? Katakan yang sebenarnya. Bukannya saya tidak ingin memberi Anda lebih banyak, tapi keluargaku tidak ada uang sekarang. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya tersisa 100 ribu yuan. Semuanya untukmu. Oke. Sisanya, pikirkan hal lain. Hei. Oke. Sepasang ayah dan anak keluarga Wang ini terlalu berhati hitam, ingin menipu orang. Belilah dengan harga lebih murah. Tuan Wang, terima kasih. Beli lukisan saya seharga 100 miliar. Mengenalmu, saya sangat beruntung. Biarkan saja, biarkan aku pergi. Ketua eksekutif, lukisan ini milikmu. Aku akan mengambilkannya untukmu. Tunggu, Anda tidak perlu menaikkan harga lagi. Pria ini telah diputuskan untuk menjualnya kepada saya seharga 100 miliar. Benar, 100 miliar sudah cukup. Saya sangat puas. Saya tidak meminta kenaikan harga. Saya ingin tahu bagaimana cara Tuan Wang melakukan ini. Keluarkan 100 miliar, bayar uang di satu tangan dan kirimkan barang di satu tangan. Gambarlah di sini. Di mana uangnya? Uangnya ada di kartu saya. Saya punya banyak uang. Kemudian keluarkan kartu bank Anda. Transfer uang ke pria ini. Bagus. Hei. Saya lupa dompet saya.
Anda juga dapat mentransfer uang melalui ponsel. Transfer ponsel saya memiliki batas. Ya, karena air yang mengalir terlalu banyak. Transfer dalam jumlah besar tidak diperbolehkan. Oh, 100 miliar memang terlalu besar. Tapi Anda bisa mentransfer sejumlah kecil uang. Misalnya 300 ribu. Ah ya, 300 ribu. Memang uangnya kecil. Namun, saya tidak membawanya. Tuan Wang tidak akan melakukannya. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 300 ribu. Bukan, masih ada orang di sini yang menunggu untuk membayar. Ah ya, saya masih menunggu. Saya tidak peduli berapa nilai lukisan Anda. Harus melakukannya hari ini. Kembalikan saya 300 ribu. Bos Wang, apakah kamu mau? Beri aku 300 ribu dulu. Lukisan ini pasti akan laku kepada Anda. UPS, sudah kubilang aku tidak membawanya. Ayah, apakah Anda punya uang di tangan Anda? Ya ampun, bagaimana saya masih punya uang? Uang, semua dibayarkan ke bank. Sekarang di sakuku, lebih bersih dari wajah. UPS, jangan mempersulit mereka juga. Keduanya sekarang bertambah. Bahkan tidak sampai 100 ribu yuan. Bagaimana kamu tahu? Saya tidak hanya tahu. Anda bahkan tidak punya 100 ribu yuan. Saya juga tahu. Apakah Anda akan mengikatnya ke rumah Anda? Paksa dia menghabiskan 100 ribu yuan. Aku akan menjual lukisan ini padamu. Tuan Wang, apakah yang dia katakan itu benar? Tidak benar. Kami punya uang. Itu, maka Anda harus mengambil uangnya. Oke. Saya akhirnya mengerti. Kedua orang ini tidak punya uang sama sekali. Di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Huo Shengcai, buruan dapatkan lukisan kuno ini. Jual ke bos wanita ini. Ah ya, masih ada orang yang membeli. Bos ini, lukisan ini saya akan menjualnya kepada Anda seharga 10 miliar. Sekarang, itu tidak bernilai 10 miliar lagi. Menurutku itu juga tidak sepadan. Jika tidak, bagaimana kalau 100 juta? 1 juta. Hanya 1 juta. Jika Anda tidak mau, Anda juga tidak perlu menjualnya. Menjual penjualan. Saya menjual. Ban Mishin. 1 juta yuan diterima. Diterima. 1 juta. Hei, ini kaya. Lunasi utangnya dengan cepat. Oke. Ban Mishin. 300 ribu yuan diterima. Beli lukisan seharga 1 juta. Total 2 juta dihabiskan. Akhirnya dapat gambar ini. Sebuah lukisan kuno senilai 500 miliar berhasil ditangkap. Sialan, sekilas lukisan kuno itu bernilai banyak uang. Dia benar-benar membelikannya untuknya. Jika saya punya uang untuk membelinya, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Tidak ada uang sekarang. Aku hanya bisa menatap kosong. Perhatikan dia menghasilkan banyak uang. Ayah, Nona Lin ada di sini lagi. Masih ada barang antik. Harus membiarkanmu melihatnya. Apa yang salah? Anda tidak mengenalinya. Buta adalah. Saya hanya bisa melihat tahunnya, tapi saya tidak melihat nilainya. Dan Nona Lin sangat bertekad. Katakan padaku nilai lukisan ini. 500 miliar. 500 miliar. Dengan cepat, bawakan itu padaku. Wah. Chen Lao, tolong bantu saya melihatnya. Di mana lukisan ini? Apakah nilainya 500 juta? Ini adalah legendaris. Gambaran tinggal di Gunung Fuchun. Itu adalah dinasti Wan. Mahakarya Huang Gongwang. Juga dikenal sebagai salah satu dari 10 lukisan terkenal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ayah, Anda membacanya kan? Gambaran hidup di pegunungan Fuchun. Bukankah seharusnya itu ada di museum? Tidak mungkin salah. Ini adalah hal yang nyata. Seharusnya itu terjadi di awal. Huang Gongwang melukis gambar lain. Itu luar biasa. Maka lukisan ini pasti bernilai 500 miliar. Tidak buruk. Saya ingin menjual lukisan ini. Kalau itu 500 juta, apakah Anda menerimanya atau tidak? Saya sangat menginginkan lukisan ini. Tapi uangnya tidak sebanyak itu. Seluruh dunia bersedia mengeluarkan 500 miliar. Orang yang membeli barang antik. Orangnya juga tidak banyak. Ah, lalu lukisanku. Apakah tidak mungkin untuk menjualnya? Nona Lin, jangan panik. Meski tidak banyak orang, bolehkah saya menjual lukisan kuno ini? Tapi kebetulan kamu mengetahuinya. Salah satunya. Ah. Nona Lin, duduklah dengan cepat. Duduk. Nona Lin hari ini, mengapa datang ke sini ketika Anda punya waktu? Saya datang hari ini. Saya ingin Anda melihat harta karun. Oh, sayang. Tunggu sebentar. Ini. Peta tempat tinggal Gunung Fuchun. Ini masih asli. Saya tidak menyangka Tuan San. Semua orang bisa melihatnya. Saya tidak bisa melihatnya. Sangat malu. Nona Lin adalah menjualnya kepadaku. Saya menginginkannya. 500 miliar. Bagus. Harta yang sangat berharga. Bisa membelinya. Ini kehormatan cucuku. Ini adalah 2 kartu. Ditambahkan bersama-sama. Totalnya 500 miliar. Anda menerimanya. Terima kasih Pak San. 500 miliar ditambah uang sebelumnya. Segera. Saya seorang triliuner. Nona Lin benar-benar cerdas. Setelah bertemu dengan Miss Lin, tapi bawakan padaku banyak kejutan. Membuka mataku.
Tuan San, terima kasih atas pujian Anda. Terima kasih atas pujian Anda. Benar, saya punya teman. Ingin mengenal Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Teman Tuan San, dia adalah temanku, Lin Wanning. Sangat senang. Ayo. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah pakar penelitian barang antik yang terkenal secara internasional. Qian Duoxin Dokter UPS. Dokter, Anda berada di lingkaran antik kami. Orang yang berdiri paling tinggi. Jangan berani mengambilnya. Jangan berani mengambilnya. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Dokter Qian mendengar. Setelah perbuatan Nona Lin segera terbang kembali dari luar negeri. Saya ingin bertemu Nona Lin. Dokter. Yang ini, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Nona Lin, UPS. Itu sungguh melihat lebih baik daripada mendengar 100 kali. Tidak mengharapkan kita, Nona Lin. Sangat mudah. Ya. Rumor itu pasti. Itu palsu. Dokter Qian hanya karena saya masih muda. Kesimpulan saja, saya berbohong. Hei. Toko barang antik kami. Yang penting. Kualifikasi, kognisi. Anda adalah seorang pria muda. Lebih baik dari para ahli. Apakah kamu tidak bercanda? Dokter. Saya bisa bersaksi, kemampuan Nona Lin ini jelas tidak palsu. Oh baiklah. Bos Chen, Anda tidak perlu menjelaskannya. Dokter. Daripada menanyaiku di sini, mengapa kamu tidak memberiku kesempatan? Biarkan saya membuktikan sendiri. Hei, masuk akal. Beberapa hari yang lalu, saya punya bayi. Kalau boleh tahu asal-usulnya? Saya hanya mempercayainya. Kamu nyata. Tolong, biarkan aku melihat. Ada yang salah. Harta karun ini hanya bernilai 50 yuan. Ada masalah. Ternyata itu palsu. Saya tidak tahu asal-usulnya. Karena dia hanya palsu seharga 50 dolar. Apa yang kamu katakan? Aku beritahu kamu. Saya telah mengautentikasi hal ini. Itu pasti benar. Kamu bilang ini palsu. Apakah kamu mengerti? Mari kita bertaruh. Jika saya tidak dapat membuktikannya, itu palsu. Saya akan memberi Anda 100 juta. Taruhan saja. Jika itu adalah hal ini, sepertinya apa yang Anda katakan itu salah. Saya menjual properti keluarga saya seharga 200 juta. Aku akan membayar semuanya padamu. Seluruh harta keluarga hanya 200 juta. Oke, tidak ingin sia-sia. Bagus. Ini adalah kesepakatan. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda 100 juta. Jika kalah, beri saya 200 juta. Sayangnya, kalau begitu mari kita berpindah tempat. Tidak pernah. Mari kita hancurkan barang-barang Tuan San. Hei. Itu tidak masalah. Apalagi yang kamu butuhkan. Kalau begitu beri aku palu. Oke, beri aku palu. Palu akan datang. Semua orang optimis tentang hal itu. Hei ini, suara ini. Itu adalah suara yang bisa dihasilkan oleh baja. Lihat lagi jejaknya di sini. Ini sudah diketik. Itu hanya sepotong besi. Ini. Dokter, kamu kalah. Bersenandung. Saya tidak percaya. Ini. Saya kalah. Tidak mengharapkanku. Saya telah mempelajari barang antik sepanjang hidup saya. Saya berakhir kalah dari seorang gadis kecil. Saya kehilangan 200 juta karena Anda. Ketika saya menjual properti saya akan memberikannya kepada Anda. Jadi apa? Kalau begitu, aku pergi dulu. UPS. Hei, Dokter Qian. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dokter. Jangan bersemangat. 200 miliar. Aku akan keluar untukmu dulu. Nona Lin. Tidak keberatan. Pak San akan langsung memberikan uangnya tanpa menunggu. Lebih baik. 200 juta lebih. Uang yang saya hasilkan sebelumnya. Lebih dari 1 triliun. Bagus. Saya seorang triliuner. Nona Lin. Kami dua bersaudara. Saya mengajak orang untuk mengerjakannya selama sebulan. Akhirnya, rumah leluhur keluarga Lin pun dibangun. Dibangun kembali. Kerja bagus. Orang yang bekerja. Bonus ganda untuk semua. Oke. Terima kasih Lin Shenxian. Jangan panggil aku Lin Shenxian. Panggil saja aku Nona Lin. Lin Shenxian yang baik. Otak Yo Qiang ini. Bukankah itu bekerja dengan baik? Lupakan saja. Sudahlah. Leluhur, jangan khawatir. Saya di sini. Keluarga Lin saya akan menjadi terkenal. Nenek moyang, saya sekarang memiliki aset triliunan. Menjadi orang terkaya di kota. Kami juga mengambil rumah leluhur keluarga Lin kami. Itu dibangun kembali. Makam selamanya. Leluhur Yong kamu bisa tidur dengan tenang. Anda bisa tidur dengan tenang. Makam. Nenek moyang. Lin Wanning. Anda ingin saya tidur nyenyak. Anda hanya tidak mau. Pernahkah kamu melihatku? UPS. Saya hanya takut nenek moyang saya tidak mau keluar. Aku sengaja mengatakan itu. Apakah kamu tidak takut aku akan marah? Leluhur, saya tahu nenek moyang saya bukan orang yang pelit. Hei, kamu salah menebak. Maaf, leluhur, saya salah.
Anda masih bercanda dengan saya, leluhur. Apakah itu membuatmu takut? Nenek moyang. Berapa umurmu? Apakah kamu masih membuatku takut? Oke. Jangan bercanda lagi. Ning. Kamu cukup baik. Hanya, Eye of Heaven telah naik ke level tertinggi. Leluhur aku, tidak ada imbalan lain bagi Anda. Nenek moyang, saya tidak mencari imbalan, hanya datang untuk memberi penghormatan kepada Anda. Nenek moyang saya memberi saya mata surgawi, membuatku kaya. Kebaikan yang luar biasa ini. Aku, Lin Wanning, tidak akan pernah melupakanku. Bagus, saya adalah keturunan keluarga Lin. Untuk memiliki karakter seperti itu, tahu bagaimana bersyukur dan berbakti. Jadi apa? Nanti Anda bisa melangkah lebih jauh. Mulai sekarang. Datang saja dan beri penghormatan kepada saya sesekali. Jalani hidupmu sendiri. Manfaatkan kewaskitaan Anda dengan baik. Ya. Terima kasih, para leluhur. Terima kasih, para leluhur. Terima kasih, para leluhur. Terima kasih, para leluhur.